Menurut ingatan yang telah dianalisis Qinlai, dia tahu bahwa ras iblis bertanduk hanyalah salah satu ras jahat di alam neter. Mereka tidak membuat semuanya. Ukuran Nether Realm melebihi imajinasi Qinlai. Bagian dari alam neter ini yang terhubung ke benua Scarlet Tide hanyalah sebagian kecil dari seluruh alam neter. Dia belajar dari ingatan beberapa prajurit iblis bertanduk bahwa klan tertentu dari ras iblis bertanduk ini terdiri dari lusinan kota. Namun klan ini hanyalah cabang tunggal dari ras iblis bertanduk. Seluruh ras iblis bertanduk terdiri dari puluhan klan serupa. Song Tingyu dan Qinlai untuk sementara mengubah arah dan mempersiapkan diri tidak untuk segera kembali ke Nether Battlefield tetapi untuk melakukan yang terbaik dalam menyerang dan menghancurkan kota-kota dan kota-kota iblis bertanduk, melumpuhkan serangan mereka di benua Scarlet Tide. Qinlai telah menganalisis ingatan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kota-kota iblis bertanduk di sekitarnya. Dengan dia memimpin, mereka berdua mulai menyerang satu kota seperti itu. Bom mendalam Terminator memiliki efek yang jelas ketika digunakan di kota-kota pengepungan. Saat bom mendalam Terminator meledak satu demi satu, 7 kota iblis bertanduk diratakan. Prajurit setan bertanduk di dalam kota dibunuh oleh bom mendalam Terminator atau Song Tingyu. Kemanapun mereka pergi, kota-kota iblis bertanduk dihancurkan dan banyak prajurit iblis bertanduk tersingkir. Di antara kota-kota ini, mereka telah bertemu banyak manusia lain yang ditangkap. Orang-orang ini telah dipenjara selama bertahun-tahun. Wanita manusia digunakan oleh iblis bertanduk laki-laki untuk melepaskan keinginan duniawi mereka. Laki-laki manusia digunakan sebagai tempat penetasan untuk membangkitkan serangga iblis dari Nether Realm. Darah keduanya dikorbankan untuk dewa iblis. Di alam Nether, manusia yang ditangkap ini telah mengalami bagian tergelap dalam hidup mereka. Mereka bahkan tidak bisa mati karena mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada ternak. Orang-orang ini semua memilih untuk mati tanpa rasa sakit setelah Qinlai dan Song Tingyu menghancurkan kota-kota iblis bertanduk. Tak satu pun dari mereka ingin hidup dalam kesakitan lebih lama lagi. Akibatnya, Song Tingyu melemparkan pil untuk membantu mereka di sepanjang jalan. Setiap kali ini terjadi, Qinlai dan Song Tingyu mengeraskan tekad mereka untuk menghancurkan iblis bertanduk. Dunia luar, kota persenjataan. Tembok kota yang bobrok dipenuhi dengan segala macam tanaman Nether Realm yang jelek. Langit selalu gelap dan energi iblis bawah menggantung di atas kepala seperti awan hitam tebal, mencegah sinar matahari menyinari. Di dalam ruang bawah tanah, Gao Yu masih berkultivasi dengan pikiran tunggal, meminjam energi iblis bawah tanah yang tebal untuk mengolah catatan jiwa pengembara 9 neraka dan membiasakan dirinya dengan jiwa sisa dewa iblis di dalam cincin berwajah ogre, bergabung dengannya sedikit demi sedikit. Hari itu, tubuh Gao Yu tiba-tiba bergetar saat gumpalan hantu dan hantu mengintai di matanya. Ada danau jiwa sehitam tinta di dalam pikirannya, tampaknya terbentuk dari hantu dan hantu itu, mencerminkan segala macam kejahatan di dalam hati orang-orang. Tubuhnya melepaskan aura yang sangat gelap dan jahat. Bayangan menakutkan dari Demon God bisa terlihat samar-samar jauh di dalam pupil matanya. Au! Gao Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melolong. Energi iblis hitam yang mendidih dengan liar melonjak keluar dari dalam cincin berwajah ogrenya. Seolah energi telah berubah menjadi sepasang sayap iblis, tiba-tiba menariknya ke langit. Energi iblis mendidih, terbang melalui langit yang gelap, menuju lorong bawah yang jahat. Banyak binatang buas di sekte persenjataan dan klan iblis bertanduk di gua-gua Flame Volcano merasakan aura kejahatan dan kegelapan murni yang menjangkau langsung ke dalam jiwa mereka. Mereka berjalan ke tempat terbuka dan melihat ke arah lorong bawah yang jahat, menyaksikan energi gelap dari hantu iblis yang mengelilingi Gao Yu tiba-tiba turun ke dalamnya. Setan bertanduk dengan 6 tanduk tumbuh dari belakang kepalanya dan penampilan sekuat batu hitam, muncul dari sebuah gua di dalam sisa-sisa gunung api. Pria ini adalah elit iblis bertanduk yang Song Tingyu dan Qinlai lewati di lorong bawah yang jahat. Dia berdiri di pintu masuk gua, matanya gelap dan sedingin es. Dia menatap hantu iblis yang menyelam ke lorong bawah yang jahat dan berteriak dalam bahasa alam Nether dengan kegembiraan. Banyak elit iblis bertanduk mendengar tangisannya dan juga menjadi bersemangat. Mereka mengangkat tangan mereka dan berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Jika Qinlai ada di sini, dia akan mengerti arti di balik sorakan mereka putra dewa iblis telah turun. Gao Yu adalah putra yang mereka bicarakan. Di bawah perlindungan energi iblis gelap, Gao Yu melewati lorong bawah yang jahat dan mencapai alam bawah, muncul di tempat berkumpulnya banyak binatang bawah dan praktisi bela diri setan bertanduk. Saat dia muncul, binatang buas dan klan iblis bertanduk yang sedang menunggu untuk memasuki lorong bawah yang jahat mengenakan penampilan kejutan yang menyenangkan. Bayangan dewa iblis yang muncul di hutan batu alam sekarang terbentuk di langit gelap Nether Realm.
Bayangan ini melilit Gao Yu dan melesat ke kejauhan seperti seberkas cahaya hitam. Di bawahnya, semua klan iblis bertanduk dan binatang buas lainnya melolong liar, menggigil karena kegembiraan. Bayangan Dewa Iblis menyeret Gao Yu, terbang sangat cepat sampai mereka mencapai tempat yang sangat kaya dengan energi iblis bawah sekelompok pegunungan. Dari jarak dekat, orang akan menyadari bahwa gunung-gunung ini semuanya diukir dalam bentuk Dewa Iblis kuno. Mereka tampak merobek dan menggigit langit, melolong seolah-olah dalam pertempuran liar. Sebanyak 5 gunung diukir menjadi bentuk menakjubkan dari Dewa Iblis kuno. Salah satu bentuk itu menyerupai bayangan Dewa Iblis yang mengelilingi Gao Yu. Tujuan dari bayangan Dewa Iblis adalah untuk memimpin Gao Yu ke 5 gunung ini secepat mungkin. Itu membawa Gao Yu langsung ke gunung di mana mereka menghilang tanpa jejak. Di pintu masuk kota iblis bertanduk. Dengan langit gelap menjulang di atas kepala, Qin Lai dan Song Tingyu menyelinap sampai ke pintu masuk kota sebelum Song Tingyu melambat hingga berhenti. Dia memberi isyarat agar Qin Lai tetap diam sebelum tiba-tiba menutup matanya. Fluktuasi energi jiwa yang sangat gamblang terpancar dari tubuhnya. Qin Lai memperhatikannya, mengetahui bahwa dia menggunakan kemampuan persepsi jiwanya untuk memastikan situasi di dalam kota sebelum memutuskan apakah mereka harus bertindak atau tidak. Mereka selalu melakukan ini sebelum menyerang. Song Tingyu pertama-tama akan mengkonfirmasi jumlah elit di dalam kota dan menentukan apakah ada prajurit luar biasa yang berada di luar liga mereka. Qin Lai melihat Song Tingyu tiba-tiba mengerutkan kening. Ada yang salah. Song Tingyu membuka matanya dengan keraguan dan kebingungan. Tidak ada praktisi bela diri iblis bertanduk di kota tetapi ada beberapa tawanan manusia. Mungkinkah mereka tahu kita akan datang dan dievakuasi sebelumnya? Qin Lai mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar ingin mengungsi, mereka akan membunuh atau membawa tawanan bersama mereka. Mengapa mereka meninggalkan mereka? Itulah mengapa saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Song Tingyu berkata dengan lembut. Apakah kamu merasakan elit setan bertanduk sama sekali? Qin Lai menjadi berhati-hati. Tidak, bahkan tidak ada sedikit pun petunjuk tentang klan iblis bertanduk. Ini sangat aneh. Keraguan di mata Song Tingyu tumbuh. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berkata, ayo masuk dan melihat-lihat. Kita harus bisa menangani siapapun yang kita jumpai selama mereka bukan klan iblis bertanduk 5. Di kota sekecil itu, pada saat ini, seharusnya tidak ada elit bertanduk 5 di daerah tersebut. Ayo kita lihat. Meskipun Qin Lai merasa ada yang tidak beres juga, dia tidak berpikir untuk menolak kata-katanya dan mengangguk. Baik, mari kita berhati-hati. Dia mengeluarkan 5 bom mendalam Terminator untuk berjaga-jaga. Setelah menghancurkan begitu banyak kota iblis bertanduk dan membunuh prajurit iblis bertanduk mereka, dia hanya memiliki 8 bom mendalam Terminator yang tersisa. 8 bom mendalam Terminator ini adalah yang terakhir dari kartu trufnya. Itu juga alasan mengapa dia dan Song Tingyu masih berani menyerang kota-kota iblis bertanduk. Mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan perlahan memasuki kota ini dengan ekspresi serius. Mereka melewati banyak bangunan sederhana yang dibangun dari tulang dan secara bertahap menuju ke struktur tulang putih terbesar di selatan. Aura manusia datang dari dalam struktur ini. Ini adalah tujuan mereka. Tulang-tulang putih telah ditempatkan satu persatu untuk membentuk sebuah rumah besar yang menutupi area hampir 2 hektar. Dari jauh, rumah ini seperti kerangka berjongkok dari binatang bawah tanah raksasa, memancarkan aura gelap dan jahat. Duo mendorong pintu tulang terbuka dan memasuki struktur besar. Mereka menemukan bahwa ada 8 gadis manusia yang dipenjara di dalam sangkar tulang putih di tengahnya. Gadis-gadis ini berbeda dari manusia kurus-kurus yang mereka temui sebelumnya. Gadis-gadis manusia ini memiliki tubuh dan kulit montok yang bersinar dengan kemilau yang sehat dan menggoda. Selain itu, mereka tidak terbuka. Mereka mengenakan gaun tembus pandang pengap yang melilit lekuk tubuh mereka yang menggairahkan, meninggalkan sedikit imajinasi. Mereka mengenakan kerah perak di leher mereka. Air liur menetes dari sudut bibir penuh indah mereka, mata mereka tampak kosong dan redup. Mereka berpose seperti guk-guk di dalam sangkar tulang, pantat mereka sedikit menjorok ke udara. Bekas gigitan yang sangat jelas menutupi pantat mereka. Seluruh ruangan mengeluarkan bau cabul, mempengaruhi siapa saja yang masuk. Pergi. Song Tingyu nyaris tidak melirik pemandangan itu sebelum ekspresi kaget muncul di wajahnya yang indah. Dia meraih lengan Qin Lai dan menyeretnya keluar segera. Dia tahu betul bahwa seorang prajurit iblis bertanduk yang bisa melatih gadis-gadis manusia ini menjadi budak seks pasti yang paling menakutkan dari mereka semua. Hanya klan iblis bertanduk yang kuat yang memiliki minat khusus untuk bermain-main dengan gadis manusia dan waktu luang untuk melakukannya. Dia segera mengerti bahwa ini adalah jebakan-jebakan yang khusus ditujukan pada mereka.
Dia juga tahu bahwa penghancuran kota-kota iblis bertanduk baru-baru ini telah menarik perhatian para elit iblis bertanduk peringkat tinggi. Lawan mereka telah memperkirakan perkiraan lokasi mereka dan memilih kota ini untuk memikat mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Seekor binatang pemakan jiwa yang menyerupai gunung daging yang ditutupi jerawat menjijikkan muncul. Gumpalan asap keluar dari jerawatnya untuk membentuk banyak jiwa yang biadab dan keji. Sebuah meja bundar yang terbuat dari tulang putih duduk di atas Soul Devouring Beast ini. Seorang pria setan bertanduk yang kuat berdiri di atas meja ini. Ekor panjangnya berkedip-kedip di udara dengan suara memekakkan telinga. Ada tatapan cabul di matanya yang sedingin es. Dia menatap Song Tingyu dari jauh, tatapannya seperti ular berbisa basah dan licin menjelajahi tubuh indah Song Tingyu. 5 tanduk mengalir di punggungnya. Ini adalah elit iblis bertanduk yang bisa menyaingi praktisi bela diri Rilem pemenuhan. Pergi. Song Tingyu mengulurkan sayap pelanginya, menarik Qinlai dengan satu tangan, dan bergegas menuju langit. Seorang prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk yang setara dengan praktisi bela diri manusia Rilem pemenuhan dan binatang pemakan jiwa peringkat 4 jelas bukan entitas yang bisa dia dan Qinlai tangani. Saat dia melihat Soul Devouring Beast muncul, Song Tingyu menyadari alasan mengapa dia tidak berhasil merasakan energi para elit di kota ini. Binatang pemakan jiwa peringkat 4 dapat menyembunyikan aura jiwa mereka dan membingungkan pendeteksian jiwa. Itu membuatnya tidak bisa mendeteksi energi jiwa di dalam kota, jadi dia tidak bisa merasakan 5 prajurit bertanduk bersembunyi di dalamnya. Prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk membuka mulutnya dan melolong menakutkan. Raungan itu terasa seperti bilah tajam dan jarum besi yang bisa menembus logam dan menghancurkan batu. Gelombang suaranya memotong langsung ke pikiran Qinlai dan Song Tingyu. Bahkan sepertinya merobek lubang terbuka di langit di atas. Retakan. Qinlai menggenggam kepalanya dan merasa seolah-olah tengkoraknya akan pecah. Gelombang suara menembus yang menakutkan menyakitinya sampai-sampai dia mengeluarkan 7 lubang. Tubuh Song Tingyu yang lentur dan biasanya menari tiba-tiba berhenti saat kecepatan terbangnya melambat seketika. Rasa sakit juga terlihat di wajahnya yang indah. Jelas bahwa gelombang suara menyebabkan ketidaknyamanan yang cukup besar juga. The Soul Devouring Beast melolong yang terdengar seperti teriakan jauh dari bawah kota. Jiwa abu-abu keluar dari jerawat yang menutupinya. Jiwa-jiwa itu melayang ke tempat terbuka dan dengan cepat terbentuk menjadi banyak jiwa-jiwa keji dan hantu-hantu ganas. Mereka mengendarai angin menuju Song Tingyu dan Qinlai. Energi pikiran yang gelap, dingin dan jahat menindas melonjak seperti gelombang. Lapis demi lapis, menuju Song Tingyu dan Qinlai berusaha menyerang pikiran mereka dan menghancurkan hati mereka. Penampakan jahat yang tak terhitung jumlahnya, lautan darah yang tak berujung, dan gunung-gunung yang terbuat dari mayat dan tulang langsung muncul di dalam pikiran Qinlai. Itu seperti api penyucian yang paling mengerikan atau jurang maut dari 9 neraka. Itu merusak jiwanya dan menyerbu danau jiwa di benaknya. Qinlai, yang telah mencapai tahap awal alam manifestasi baru saja membentuk danau jiwanya. Pada saat ini, seolah-olah danau jiwanya telah dinodai oleh banyak mayat membusuk dan hantu jahat. Qinlai, Song Tingyu berteriak. Suaranya seperti sinar pedang tajam yang menusuk ke dalam pikiran. Seluruh tubuh Qinlai bergidik, nyaris tidak berhasil mengumpulkan kesadaran pikirannya dan menarik diri ke orb penekan jiwa. Ketakutan, kekhawatiran, dan teror dalam jiwanya akhirnya menarik perhatian orb penekan jiwa. Sinar cahaya pemurnian yang mampu membekap semua kejahatan bersinar dari tengah dahinya. Di bawah penerangan cahaya, semua kejahatan, emosi negatif, dan ilusi dengan cepat tersebar dan dilenyapkan seperti asap. Danau jiwanya yang awalnya ternoda menjadi bersih dan tembus cahaya sekali lagi. Mata Qinlai menjadi jernih kembali. Dia menoleh untuk melihat ke belakang, kilat menyambar di matanya dan gemuruh guntur di tubuhnya. Baut petir biru tua berenang di sekelilingnya seperti ular listrik yang menari liar. Gemuruh guntur yang dalam terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua emosi negatif dan niat menyerang pikiran dari Soul Devouring Beast langsung berubah menjadi asap oleh sambaran petir saat mereka mendekatinya. Bahkan Song Tingyu tidak lagi terpengaruh oleh serangan jiwa Soul Devouring Beast karena pemberantasan petir surgawinya. Guntur dan kilat adalah kutukan dari segala sesuatu yang jahat. Bahkan jika Qinlai hanya berada di alam manifestasi, saat dia mengaktifkan semua energi guntur dan kilatnya, dia masih bisa membatalkan semua serangan jiwa Soul Devouring Beast. Ledakan tanah di bawah kita dengan bom mendalam Terminator. Song Tingyu berseru lembut sambil menggertakkan giginya saat jejak darah menetes dari sudut bibirnya. Qinlai memandang Soul Devouring Beast yang berlari ke arah mereka seperti gunung yang hidup, menatap prajurit iblis bertanduk di atas tubuhnya mengangkat gada raksasa dengan seringai aneh, melihat kepastian keberhasilan yang keluar dari matanya.
3 bom mendalam Terminator terbang keluar dari telapak tangannya dan, seperti 3 sambaran petir, melengkung ke arah binatang pemakan jiwa yang mengejar mereka. Meledak. Pikiran Qinlai melintas saat kilat melesat dari matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 gemuruh yang menggetarkan datang dari kota di bawah. Banyak rumah besar langsung runtuh. Serpihan kayu dan debu tulang membentuk awan tebal yang menutupi seluruh area dalam asap abu-abu gelap. Aduh, untuk sesaat, mereka tidak bisa melihat binatang pemakan jiwa atau prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk, tetapi mereka bisa mendengar raungan marah. Tiba-tiba, tubuh Soul Devouring Beast yang berlumuran darah muncul di tengah raungan dari reruntuhan. The Soul Devouring Beast benar-benar berhasil selamat dari 3 bom mendalam Terminator meskipun jumlahnya sangat banyak. Faktanya, naluri duniawinya terbangun saat ia bekerja menjadi hiruk-pikuk. Prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk masih berdiri di atasnya, tertutup debu dan serpihan tulang. Dia tampak sedikit acak-acakan tetapi sebaliknya tidak terluka. Bom mendalam Terminator saya hanya dapat membunuh ahli alam Nether Passage terbaik dan itu juga harus diledakkan dari jarak dekat. Binatang pemakan jiwa peringkat 4 bahkan lebih menakutkan daripada ahli alam Nether Passage normal dan itu adalah binatang buas. Kekuatan fisiknya jauh melebihi manusia, jadi mungkin agak sulit untuk membunuh binatang pemakan jiwa dengan bom mendalam Terminator. Akan lebih mustahil untuk membunuh prajurit iblis bertanduk dengan bom mendalam Terminator. Daya ledaknya terbatas dan tidak terkalahkan. Hampir tidak ada harapan untuk berhasil menghancurkan keduanya dengan bom mendalam Terminator. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia menyadari bahwa Song Tingyu telah melemparkannya ke hutan di luar kota. Tepat ketika dia berpikir bahwa Song Tingyu akan mengorbankannya dan menggunakan sayap pelanginya untuk melarikan diri sendirian, dia menyadari bahwa Song Tingyu telah berhenti di udara. Ledakan. Tubuh Qinlai jatuh ke dalam hutan. Pohon-pohon tinggi dan semak-semak merayap ke arahnya seolah-olah mereka mencium bau binatang buas yang berlumuran darah. Dia menghancurkan hutan di sekitarnya dengan guntur dan mengangkat kepalanya. Dia menyadari bahwa seluruh tubuh Song Tingyu bersinar dengan cahaya pelangi dan naik tinggi ke udara. Wajahnya yang cantik memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bola tembus pandang yang berkilauan dengan cahaya pelangi ilahi muncul di telapak tangannya. Hanya seukuran kepalan tangan, bola itu memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Namun, pada saat ini, setiap lubang kecil bersinar dengan cahaya prismatik. Setiap sinar mengejutkan dari energi yang tak terbayangkan mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Song Tingyu mencengkeram bola pelangi bundar dengan erat saat untaian cahaya warna-warni keluar dari jari-jarinya yang kurus dan panjang. Cahaya yang terbang keluar dari bola perlahan menyebar seperti tanaman merambat, meregang ke lengan, bahu, tubuh bagian atas, pinggang tipis, paha indah, dan pergelangan kaki. Gelombang kekuatan ilahi yang menakjubkan memancar dari seluruh tubuhnya dalam bentuk cahaya pelangi yang mengalir. Pada saat ini, seolah-olah Song Tingyu telah menembus penghalang rilem pemenuhan. Aura dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Qinlai sangat terkejut dengan energi yang memancar dari tubuhnya. Itu membuktikan kepadanya bahwa kekuatannya yang sebenarnya sangat menakutkan. Qinlai, Anda duluan, melarikan diri ke arah yang kita bahas sebelumnya. Song Tingyu memelototi binatang pemakan jiwa dan prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk. Namun kata-katanya diarahkan pada Qinlai. Qinlai memandang Song Tingyu yang bersinar yang menyerupai Dewi Pelangi. Ekspresinya berat dan dia masih ragu-ragu di dalam hatinya. Pergi, Song Tingyu berseru dengan lembut. Qinlai mengangguk dan bergegas ke arah Nether Battlefield secepat yang dia bisa. Dia tahu bahwa dia hanya akan menjadi beban jika dia tinggal. Pada level pertarungan ini, efek yang dia dapat sangat kecil, dia hanya akan membebani Song Tingyu. Karena itu, dia diam-diam mundur. Ekspresinya sangat gelap dan dia merasa frustrasi yang tak terkatakan di dalam. Untuk pertama kalinya, dia sangat marah dengan ketidakmampuan wilayahnya. Aku tidak punya cukup kekuatan. Alamku tidak cukup. Aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Qinlai menggertakkan giginya dalam diam dan ekspresinya menjadi liar. Murid-muridnya dipenuhi dengan frustrasi dan kemarahan yang mendalam. Saat dia berlari di kejauhan, dia melihat ke belakang berulang kali untuk menonton Song Tingyu di langit. Dia bisa melihat bahwa Song Tingyu sudah terkunci dalam pertempuran melawan prajurit bertanduk 5 dan binatang pemakan jiwa. Bahkan sejauh ini dia bisa mendengar suara energi yang berbenturan, melihat pelangi yang bersinar di belakangnya, dan merasakan energi yang sangat kuat. Dia mundur sambil terus melihat ke belakang. Dia menyadari bahwa cahaya pelangi di kejauhan semakin tipis. Dia bisa merasakan gelombang energi milik Song Tingyu tumbuh semakin lemah. Ini adalah alam Nether. Qinlai mengeluarkan raungan rendah. Di alam Nether,
Akan sangat sulit bagi Song Tingyu untuk memulihkan energi roh. Dia juga harus melindungi seluruh tubuhnya dengan energi roh untuk mencegah energi iblis bawah menyerang. Di tempat ini, tidak mungkin dia bisa melepaskan 100% kekuatannya. Dia akan dibatasi oleh lingkungan dalam banyak cara. Elit iblis bertanduk tidak memiliki batasan seperti itu sama sekali dan mampu melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Menyaksikan cahaya pelangi Song Tingyu tumbuh semakin lemah, merasakan energi kehidupan di belakangnya dengan cepat melemah, langkah mundur Qinlai semakin berat dan semakin berat seolah-olah mereka telah diisi dengan timah. Dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat kedipan cahaya, terkadang cerah dan terkadang lemah, dan bertanya pada dirinya sendiri berulang kali, untuk kembali, atau tidak kembali. Dia tidak tahu apakah Song Tingyu bisa melarikan diri. Dari sudut pandangnya saat ini, cahaya pelangi milik Song Tingyu semakin melemah. Dia merasa bahwa Song Tingyu kemungkinan besar tidak akan selamat dari ini. Jika dia kembali, dia mungkin belum tentu bisa membantunya. Bahkan ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia akan terbunuh ketika mencoba melakukannya. Jika dia tidak kembali, dia mungkin bisa menghindari krisis untuk sementara waktu, tetapi dia harus bertanya pada dirinya sendiri, bisakah dia hidup dengan dirinya sendiri jika dia meninggalkannya seperti ini? Di masa depan, jika dia berhasil bertahan hidup, apakah pilihan pengecut yang dia buat hari ini akan menjadi iblis dalam dirinya dan menyiksanya selama sisa hidupnya? Qinlai menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Logika dan emosi mengobarkan perang besar dalam dirinya. Tiba-tiba, pemandangan dari sebelumnya muncul di benaknya struktur raksasa yang memenjarakan budak wanita itu. Budak-budak ini terjebak dalam sangkar tulang. Pikiran mereka hilang dan mata mereka hanya dipenuhi nafsu. Mereka semua mengenakan kerah dan mereka mengangkat pantat mereka seperti guk-guk. Budak wanita ini tetap hidup oleh prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk. Klan setan bertanduk ini telah melihat Song Tingyu dengan nafsu yang tidak disembunyikan. Qinlai bergidik. Jika aku mati, maka jadilah itu. Dia menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan raungan marah dan berbalik, bergegas dengan seluruh kekuatannya ke arah dia melarikan diri dari sebelumnya. Dia mengeluarkan kelima bom mendalam Terminator yang tersisa. Mencengkeram mereka erat-erat dengan kedua tangan, dia mengunci pandangannya ke arah kota dengan keganasan mengerikan yang membanjiri jauh di dalam matanya. Song Tingyu melayang di udara di atas kota yang dibalut cahaya pelangi, berbagai pita cerah dan berwarna-warni berputar dari lengan bajunya seperti ular. Cahaya ilahi yang terang mengandung sejumlah besar energi. Seperti lingkaran cahaya berwarna-warni, mereka bersinar menembus langit kelabu yang gelap ke kota di bawahnya. Tidak ada satupun bangunan utuh, kayu atau tulang, yang terlihat di kota yang telah dihancurkan oleh 3 bom mendalam Terminator. The Soul Devouring Beast berjongkok di tengah reruntuhan. Fragmen jiwanya berubah menjadi banyak makhluk iblis dan jiwa keji. Mereka terus-menerus membentuk ledakan pikiran yang dapat merusak jiwa seseorang. Prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk mengangkat gada panjang dan tebal di tangannya dan mengeluarkan satu demi satu raungan yang menggetarkan. Tubuh klub ditutupi duri jelek yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memancarkan aura darah, kekerasan, dan kebencian yang kental. Aura menari-nari di sekitar tangannya seperti gumpalan energi iblis hitam, seperti awan hitam yang menyebar ke langit. Cincin cahaya berwarna-warni yang turun dari tubuh Song Tingyu berbenturan dengan energi iblis yang melonjak. Gelombang kejut yang mengerikan langsung meletus dari dampaknya. Energi yang dikeluarkan semakin merusak kota, seolah-olah telah ditabrak meteor. Wosh wosh wosh. Fragmen jiwa Soul Devouring Beast terus-menerus menggeliat dan terbentuk kembali di udara, perlahan-lahan berubah menjadi keadaan jiwa murni. Jiwa ini menghadapkan Song Tingyu di udara dan melepaskan kesadaran jahat yang mampu mencekik jiwa seseorang. Itu bekerja sama dengan prajurit iblis bertanduk di tanah untuk menekan Song Tingyu. Au! Raungan prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk tumbuh semakin kuat saat dia menemukan bahwa Song Tingyu masih belum jatuh dari serangan mereka. Dia melemparkan tongkatnya ke udara. Itu berputar, mengaduk udara di sekitarnya, dan membentuk pusaran air hitam yang luar biasa. Di tengah pusaran air, tongkat berputar tanpa henti dan menyebabkan jurang di dalamnya menyerap sejumlah besar energi iblis bawah tanah dari sekitarnya dan dengan liar meningkatkan kecepatan rotasinya. Energi iblis bawah tanah yang tebal berkumpul dari segala arah dan mengalir ke tengah jurang hitam di dalam pusaran air. Hal ini menyebabkan jurang maut melepaskan kejahatan yang begitu murni sehingga mengancam untuk memadamkan semua jejak kehidupan. Prajurit iblis bertanduk tiba-tiba duduk di atas tubuh sejati Soul Devouring Beast. 5 tanduk iblis di belakang lehernya mengeluarkan gumpalan api hitam. Saat api ini muncul, mereka mengkonsumsi cahaya redup dari langit yang gelap yang menyebabkannya perlahan memudar. Api hitam terbang ke udara,
melahap cahaya langit yang gelap sedikit demi sedikit, membuat sekitarnya menjadi semakin redup. Di sisi lain, jurang itu tumbuh lebih besar pada tingkat yang menakutkan, terus-menerus menyerap energi iblis bawah di sekitarnya. Seolah-olah penampilan api hitam mempercepat pertumbuhannya dengan pesat. Cahaya pelangi yang bersinar dari tubuh Song Tingyu dengan cepat meredup setelah munculnya api hitam. Bahkan cahaya ilahi itu tampak seperti akan ditelan seolah-olah energi cahaya pelangi sedang dikuras oleh api sedikit demi sedikit. Jurang gelap gulita bergerak perlahan di langit, meluncur ke arah Song Tingyu. Itu mengancam akan melahap Song Tingyu utuh. Jiwa Soul Devouring Beast mengeluarkan gelombang pikiran jahat yang akan menghapus langit dan menutupi bumi. Itu berusaha untuk melibatkan jiwa Song Tingyu untuk mencegahnya berkonsentrasi dan menyalurkan seni rohnya. Pada saat ini, Song Tingyu tampaknya melakukan kesalahan karena berhati-hati. Seluruh pikiran, tubuh, dan jiwanya tampaknya terkorosi oleh energi iblis bawah, menanamkan perasaan tidak berdaya. Tangan kirinya tanpa sadar mencengkeram cincin spasialnya. Ekspresi tekad yang mematikan muncul di wajahnya yang indah sepertinya dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia masih memiliki satu kartu truf terakhir. Namun, tepat ketika dia akan mengaktifkan kartu truf terakhirnya, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dia segera berbalik. Langkah kaki itu adalah milik Qin Lai yang benar-benar kembali dari jalannya, penampilannya gila dengan kekerasan. Apakah Anda tidak waras? Song Tingyu berteriak dengan marah. Di matanya, kembalinya Qin Lai yang irasional hanyalah tindakan bunuh diri. Dia tidak akan bisa membantu sama sekali. Qin Lai, yang tiba-tiba kehilangan rasionalitasnya yang tenang dan menjadi gila pada saat kritis, tidak menyentuh hatinya. Dia hanya melihatnya sebagai orang yang sangat bodoh. Pada kenyataannya, dia masih berharap untuk melarikan diri dari situasi ini. Sebagai putri tunggal dari kepala aliansi Song Yu dari aliansi surga yang mendalam, seorang wanita yang dapat bersaing dengan kekuatan besar lainnya dan selalu berada di atas angin, dia memiliki banyak kartu untuk dimainkan. Bahkan jika Qin Lai tidak kembali, kematiannya belum tentu dijamin. Namun, sekarang Qin Lai tiba-tiba kembali, bukan saja dia tidak bisa membantu, dia bahkan mengganggu temponya. Mata indah Song Tingyu bersinar dengan cahaya pelangi yang berkilauan. Ekspresinya menjadi gelap dan tidak pasti. Dia ragu-ragu, tidak dapat memutuskan apakah akan mengorbankan Qin Lai dan mengaktifkan serangan balik terakhirnya. Saat serangan baliknya dilepaskan, binatang pemakan jiwa dan prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk akan terluka parah bahkan jika mereka berhasil bertahan. Qin Lai pasti akan binasa. Bahkan Song Tingyu akan menderita luka parah dan dipaksa berbaring untuk sementara waktu. Alasan dia meminta Qin Lai untuk melarikan diri terlebih dahulu adalah bagian dari rencananya. Dengan harapan dia akan mampu mengakhiri pertarungan sampai menit terakhir dan mengaktifkan serangan balik terakhirnya, melukai para atau bahkan membunuh prajurit iblis bertanduk dan binatang pemakan jiwa kemudian mencari Qin Lai saat terluka parah. Dia kemudian akan menemukan Qin Lai, yang akan lolos dari pertempuran berdarah, dan menyuruhnya untuk membawanya dan segera melarikan diri dari tempat ini. Sebuah cacat besar telah muncul dalam rencananya karena kembalinya Qin Lai. Saat dia mengaktifkan serangan balik terakhirnya, lawannya akan rusak parah atau terbunuh, tapi Qin Lai pasti akan binasa. Adapun dia, yang akan terluka parah, tidak ada yang akan membantunya melarikan diri. Bagaimanapun, ini adalah alam neter. Jika tidak ada yang bisa menyembunyikan dan melindunginya, siapa yang akan terluka parah, lalu bagaimana mungkin dia bisa lolos dari pengejaran ras iblis bertanduk? Pada saat ini, dia tidak tergerak oleh keberanian kembalinya Qin Lai. Sebaliknya, dia marah pada ketidaktaatan irasional Qin Lai. Zzzz. Pak. Baut petir biru tua melesat keluar dari seluruh tubuh Qin Lai dan melonjak menuju jiwa Soul Devouring Beast. Gelombang energi guntur yang terkandung di dalam petir sangat kuat. Bahkan binatang pemakan jiwa tidak punya pilihan selain menghindari beban musuh alaminya. Jiwanya langsung menyusut kembali ke tubuh utamanya. Aduh, setelah kembalinya jiwanya, Soul Devouring Beast melolong marah dan tiba-tiba terjun ke arah Qin Lai yang masih di tanah. Dia belum dibawa ke langit oleh Song Tingyu. Qin Lai mengangkat kepalanya dan melihat bayangan raksasa menekan dari atas. Itu seperti turunnya gunung. Bau busuk yang tebal dan mengerikan serta aura kekerasan yang terang-terangan mengalir keluar dari tubuh sejati Soul Devouring Beast. Momentumnya saja sudah cukup untuk membuat setiap rambut di Qin Lai berdiri tegak. Seekor binatang pemakan jiwa peringkat 4 bisa menyaingi ahli alam Nether Passage. Terlebih lagi, seorang prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk berdiri di atasnya. Bagaimana mungkin dia bisa melawan musuh-musuh ini? Secara alami, itu akan terjadi dengan bom mendalam Terminator. Meledak.
Qinlai melemparkan kelima bom mendalam Terminator yang tersisa ke udara dan meledakkannya pada saat yang bersamaan. Bum 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 bum. 5 bom mendalam Terminator meledak sekaligus, langsung membentuk gelombang kejut yang menekan ruang itu sendiri dan menyebabkannya tampak runtuh. Pada saat ini, seolah-olah dunia telah sunyi. Qinlai hanya bisa menyaksikan lipatan ruang yang menakutkan berdesir di udara dan celah sempit di antara mereka terkoyak sedikit demi sedikit. Dia tidak bisa mendengar suara sama sekali. Kembali di sekte persenjataan, 6 bom mendalam Terminator yang meledak pada saat yang sama menyebabkan ruang itu sendiri runtuh. Kekuatannya tidak ada habisnya. Hari ini dia meledakkan 5 bom mendalam Terminator bersama-sama dan, meskipun kekuatannya lebih lemah, itu sama menakutkannya. Di bawah langit yang runtuh, Qinlai takut bahwa langit mungkin benar-benar jatuh dan pecah. Dia melihat jurang gelap gulita yang telah berjuang untuk diciptakan oleh prajurit iblis bertanduk-bertanduk 5 menghilang secara ajaib ke dalam celah ruang yang terkoyak oleh bom mendalam Terminator. Dia melihat prajurit iblis bertanduk tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar. Dia melihat luka yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh seperti gunung Soul Devouring Beast, seolah-olah telah dipotong oleh pisau tajam. Lukanya dalam, jelas memperlihatkan tulang ke udara terbuka. Darah mengalir deras. Qinlai melihat segala sesuatu di atasnya, tetapi tidak bisa mendengar satu suara pun sampai celah di ruang angkasa mulai menyusut sekali lagi. Ledakan. Boom. Seolah tertahan sampai saat itu, baru saat itulah gemuruh guntur yang mengerikan meledak dengan liar. Dia melihat tubuh raksasa Soul Devouring Beast diledakkan sebelum mendarat dengan berat puluhan meter di kejauhan. Dia melihat prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk meraung marah di celah ruang yang diperbaiki. Raungannya menggetarkan tongkatnya telah hilang dalam lipatan ruang angkasa dan telah lenyap seluruhnya. Mata Song Tingyu berbinar. Kekuatan dari 5 bom mendalam Terminator yang meledak sekaligus jauh lebih menakutkan daripada 3 bom mendalam Terminator. Itu benar-benar memberikan luka parah pada Soul Devouring Beast. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ledakan bom mendalam Terminator dapat saling membangun. Pada saat yang sama, dia menjadi marah dan berteriak pada Qinlai. Mengapa kamu tidak meledakkan ke-8 bom mendalam Terminator sekaligus? Jika kekuatan 5 bom mendalam Terminator dapat dikalikan sedemikian rupa, lalu bagaimana dengan 8? Bukankah itu bisa membunuh binatang pemakan jiwa sekali dan untuk selamanya dan sangat merusak iblis bertanduk dengan 5 tanduk, bahkan mungkin membunuhnya secara langsung? Ledakan 8 dari mereka sekaligus, tertutup debu, Qinlai menoleh untuk melihat Song Tingyu dan berkata, kamu dan aku mungkin akan mati juga. Song Tingyu bergidik di dalam. Awo, wow, wow. Raungan marah dari jiwa Soul Devouring Beast bergema dari jauh. Jiwa utama Soul Devouring Beast dan fragmen jiwa lainnya telah berkumpul untuk membentuk jiwa lengkap yang melayang ke udara. Tubuh jasmaninya telah terluka parah oleh bom mendalam Terminator dan kehilangan semua kemampuan tempur. Itu hanya bisa mengumpulkan jiwanya untuk terbang ke udara, mencoba membunuh Qinlai dengan segala cara. Prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk juga melolong liar dan bergegas bersama binatang pemakan jiwa setelah kehilangan tongkatnya. Dia dan Soul Devouring Beast langsung mengunci Qinlai. Kali ini, Qinlai adalah satu-satunya target mereka. Bahkan dengan ini mereka masih belum mati. Perasaan tidak berdaya tumbuh di dalam dirinya setelah melihat Soul Devouring Beast dan elit iblis bertanduk bergegas ke arahnya. Setelah kehilangan bom mendalam Terminator, dia benar-benar tidak punya cara lain untuk bertarung. Pergi. Song Tingyu dengan lembut berseru sekali lagi. Qinlai berdiri tegak dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan pergi. Mengisap napas dalam-dalam dan bersiap untuk mengorbankan hidupnya, dia mengumpulkan semua energi di dalam 3 istana natal gunturnya. Dia berencana untuk benar-benar melenyapkan jiwa Soul Devouring Beast dengan guntur dan kilat. Seolah mendeteksi niat bunuh diri, tato piton yang tersembunyi di belakang leher Qinlai tiba-tiba menghilang. Petir kecil dengan cepat berkumpul di mata ular piton yang kuno dan sedingin es. Aura menindas berkobar dari tubuh Qinlai. Aura itu memberikan perasaan yang dalam dan tak terukur yang sangat kuno dan telah disempurnakan selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Gemuruh guntur tumpul dari surga ke-9 bergema dari dalam tubuh Qinlai. Suara gemuruh itu meningkat intensitasnya, semakin keras dan semakin menakutkan. Tato piton di leher Qinlai menjadi seperti hidup bersama dengan guntur yang marah dan bergemuruh. Tidak lama kemudian, kepalanya sedikit bergetar dan terlepas dari leher Qinlai. Spirit Realm, Chapter 264. Tato piton mengamuk seiring dengan gemuruh guntur. Itu jelas muncul dari lehernya, dan saat guntur semakin keras, kepala ular sanca keluar dari belakang leher Qinlai dengan gerakan bergoyang. Pertama, kepala piton muncul.
Kemudian tubuhnya mengikuti di belakangnya sebelum akhirnya, berakhir dengan ekornya. Piton ini yang telah menyembunyikan dirinya di belakang leher Qinlai begitu lama akhirnya muncul di tengah guntur yang menggetarkan bumi. Pada awalnya, ular piton hanya sepanjang lengan. Namun, setelah muncul di udara, ia mulai mengembang seperti balon. Hanya dalam waktu singkat, ular sanca itu telah berkembang menjadi ratusan meter. Tubuhnya ditutupi sisik biru tua dan guntur meraung di dalam armor bersisiknya. Bahkan ada tanduk kecil di kepalanya. Jauh di dalam pupilnya, aura mendominasi yang mengerdilkan semua makhluk hidup bisa dirasakan. Seekor ular yang ditutupi baju besi bersisik dengan tonjolan kecil di kepalanya. Ini adalah tanda bahwa seekor ular akan berubah menjadi naga. Ini. Song Tingyu tiba-tiba membeku di udara sambil diselimuti cahaya pelangi, menyaksikan ular piton raksasa yang muncul entah dari mana. Dia tidak menyadari bahwa piton ini telah terbang keluar dari leher Qinlai. Dia berpikir bahwa piton ini juga merupakan binatang buas yang menakutkan yang telah dijinakkan oleh ras iblis bertanduk. Bahkan Qinlai sendiri tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Dia tidak merasakan penampilan ular piton dan pertumbuhan ukuran yang tiba-tiba dia hanya merasakan sedikit gatal di lehernya. Dia tidak melihat ada yang salah. Namun, jiwa-jiwa jahat dari Soul Devouring Beast dan prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk yang bergegas ke arahnya, melihatnya dengan jelas. Mata mereka terkunci rapat pada Qinlai. Tentu saja mereka melihat perubahan kecil pada tubuh Qinlai dan, dengan ekstensi, piton terbang keluar dari lehernya. Prak prak prak, prak prak prak. Baut petir yang lebar dan melengkung yang menyerupai rantai dewa guntur melesat keluar dari tubuh ular piton raksasa itu. Mereka beberapa ratus meter panjang dan lebar pinggang seorang pria, menari tanpa henti di udara. Swoosh! Piton raksasa itu sendiri tampak seperti sambaran listrik yang menakutkan yang tiba-tiba bergegas menuju Soul Devouring Beast. Petir tebal dan panjang mengikuti di sampingnya, juga turun ke jiwa-jiwa keji Soul Devouring Beast seperti hujan meteor. Guntur dan kilat yang jauh lebih kuat dari yang bisa dilepaskan Qinlai dikendalikan oleh ular piton raksasa. Seperti Dewa Guntur telah turun, berusaha untuk memadamkan dunia, guntur dan kilat merobek tubuh Soul Devouring Beast. Binatang pemakan jiwa peringkat 4 ini telah terluka parah oleh kekuatan gabungan dari 5 bom mendalam Terminator di tempat pertama. Tubuh fisiknya telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung sejak lama. Yang tersisa hanyalah jiwanya. Guntur surgawi dari surga ke-9 adalah musuh bebuyutan semua jiwa jahat dan roh pendendam. Itu bisa menghilangkan semua niat jiwa. Zzzz. Baut petir tebal dan panjang menghantam jiwa keji Soul Devouring Beast seperti meteor. Ledakan-ledakan guntur bergema terus-menerus. Qinlai dan Song Tingyu fokus dan menyadari bahwa jiwa keji Soul Devouring Beast mulai menyusut di bawah serangan guntur dan kilat. Sepertinya sedang dimurnikan dan diberantas oleh kilat dan guntur yang menjerat sedikit demi sedikit. Mereka bisa melihat ketakutan Soul Devouring Beast dan merasakan tangisannya yang mengerikan mencapai jauh ke dalam hati dan pikiran mereka. Dilihat dari tangisannya saja, Qinlai sudah tahu bahwa Soul Devouring Beast ini sudah selesai. Guntur, kilat, ular sanca, Qinlai bergidik saat matanya tiba-tiba menyala dengan cahaya aneh di tengah kegelapan. Aku pernah melihat ini sebelumnya di bawah pegunungan Arktik. Ada ular piton raksasa yang membeku di dalam es. Ketika jiwaku telah meninggalkan tubuhku, aku dengan jelas merasakan keberadaannya saat itu. Pada titik ini, Qinlai juga memperhatikan bahwa ular piton raksasa yang tiba-tiba muncul ini bukanlah daging dan darah. Sama seperti jiwa keji Soul Devouring Beast, piton raksasa yang akan berubah menjadi naga juga dalam keadaan jiwa murni. Qinlai tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia bisa merasakan aura yang sangat familiar dari tubuh ular piton raksasa itu. Aura itu, sangat mirip dengan saat dia mengolah pemberantasan guntur surgawi dan menarik seluruh hujan guntur surgawi untuk menimpanya. Dia ingat saat dia meminjam guntur dan kilat dari pohon Thunderblitz untuk berkultivasi. Dia telah menarik sejumlah besar guntur dan kilat yang sangat dahsyat, tetapi ketika mereka menyerbu ke dalam tubuhnya, dia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Selain itu, tubuhnya dan istana Natal hanya menyerap sejumlah kecil guntur dan kilat menakutkan dari surga ke-9 setelah mereka turun ke atasnya. Sebagian besar guntur dan kilat itu telah menghilang secara misterius, seolah-olah telah melarikan diri ke tempat lain. Kemunculan tiba-tiba ular piton, sensasi kuat guntur dan kilat yang dilepaskannya saat ini, aura guntur surgawi yang familiar, mereka semua membawa ekspresi penuh perhatian ke wajah Qinlai. Sebuah pikiran secara bertahap terbentuk di benaknya. Sementara keraguan memenuhi hatinya dan dia berjuang untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya, bentuk jiwa ular piton raksasa memutar tubuh seperti naga dan tiba di atas kepala prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk.
Setelah melepaskan guntur dan kilatnya untuk menghancurkan jiwa binatang pemakan jiwa peringkat 4, fokusnya sekarang beralih ke satu-satunya prajurit iblis bertanduk. Aura kuno dan tak terduga yang tampaknya mewakili kekuatan surga menelan prajurit iblis bertanduk seperti lautan atau api neraka itu sendiri. Itu menyebabkan prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk kehilangan kendali atas pikirannya dan menjadi mangsa ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit iblis bertanduk menyadari bahwa dia telah dibawa ke dunia kuno dan, di dalam dunia yang terlupakan ini, dia menyaksikan banyak binatang purba seukuran gunung melakukan kekejaman di seluruh negeri ini. Di dunia itu, dia sangat kecil. Seolah-olah dia bisa dibunuh kapan saja. Dia tidak merasakan sedikit pun kepercayaan diri. Keinginannya yang kuat untuk bertarung benar-benar hancur. Sebaliknya, dia merasa takut. Dia merasa tidak mungkin menang. Piton raksasa melayang di atas kepala prajurit iblis bertanduk, tergantung di udara. Ekornya mengeluarkan gas abu-abu yang perlahan menutupi seluruh tubuhnya. Prajurit iblis bertanduk yang kuat dengan 5 tanduknya menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran melalui matanya. Tekadnya tampaknya telah runtuh dan dia benar-benar berlutut di tanah seolah-olah menyembah ular sanca. Wosh wosh wosh. Jiwa Soul Devouring Beast terus-menerus disambar petir dan kilat. Jiwanya tercabik-cabik oleh kilat. Ingatan, kehendak, dan jejaknya telah berubah menjadi debu. Tiba-tiba, Qin Lai merasakan gatal di tengah dahinya dan tanpa sadar melihat ke arah binatang pemakan jiwa. Kekuatan penghisap jiwa yang luar biasa menyembur keluar dari tengah dahinya. Tarikannya jelas kuat. Jiwa Soul Devouring Beast telah dimurnikan oleh guntur dan kilat fragmen jiwanya yang halus tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya jiwa yang melesat ke tengah dahi Qin Lai satu demi satu. Tidak hanya orb penekan jiwa yang bisa mengintimidasi jiwa yang keji, itu bahkan bisa menyerap kekuatan jiwa. Qin Lie telah mengkonfirmasi ini kembali di hutan batu alam. Sekarang dia sekali lagi menyerap jiwa lain dari binatang pemakan jiwa melalui orb penekan jiwa. Jiwa yang telah dimurnikan oleh guntur tidak memiliki ingatan, kehendak, atau jejak pribadi. Itu hanya memiliki energi jiwa paling murni tanpa kotoran apapun. Itu adalah energi yang paling cocok untuk diserap oleh Soul Suppressing Orb. Sinar cahaya jiwa dengan cepat menghilang ke tengah dahinya. Tak lama kemudian, Soul Devouring Beast tidak terlihat dimanapun, itu benar-benar menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah ular piton raksasa yang tergantung tinggi di langit seperti roh jahat kuno di atas kepala prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk. Itu menangkap kenangan dalam pikiran orang itu. Sama seperti ketika kamu menganalisis ingatan melalui memori fragmen kristal, itu mencari ingatan tertentu sementara iblis bertanduk dengan 5 tanduk masih hidup. Song Tingyu berseru dengan lembut. Semua perhatiannya tertuju pada ular piton raksasa dan prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk. Qin Lai tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia fokus untuk merasakan keajaiban di dalam orb penekan jiwa. Dia menyadari bahwa gumpalan energi jiwa murni milik Soul Devouring Beast telah langsung diserap ke dalam Soul Suppressing Orb, disimpan di area yang tidak bisa dia jangkau. Energi jiwa yang kuat, sangat halus. Itu jelas dimurnikan secara menyeluruh sebelumnya. Di dalam bola, jiwa Sueli yang terbelah dua menyadari sesuatu yang tidak biasa dan berkomunikasi dengan Qin Lai. Bocah, apa yang kamu lakukan? Anda belum memiliki kemampuan untuk memurnikan jiwa yang begitu kuat, bukan? Aku punya metode yang berbeda. Qin Lai menjawab sekali. Setelah menemukan bahwa dia tidak dapat secara akurat mendeteksi kemana arah energi jiwa yang halus itu, dia menarik kesadaran pikirannya. Saat itulah dia melihat ular piton raksasa dan iblis bertanduk dengan 5 tanduk lagi. Kemudian dia menyadari bahwa tidak banyak waktu telah berlalu sama sekali dan prajurit iblis bertanduk itu tampak sangat lemah, setelah pikiran, tubuh, dan energinya benar-benar dilucuti darinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwa prajurit bertanduk 5 itu telah rusak parah. Dia mungkin tidak dapat pulih selama sisa hidupnya. Penghapusan ingatan yang kuat akan secara permanen merusak jiwa seseorang. Orang itu sudah lumpuh. Song Tingyu berkata agak khawatir. Dia masih tidak tahu dari mana ular piton raksasa itu berasal. Dia bisa mendeteksi aura jiwa yang menakutkan dari ular piton raksasa, yang terasa seperti makhluk buas yang punah di zaman kuno. Itu menyebabkan dia secara naluriah merasa khawatir. Itu seharusnya tidak menyerang kita. Tampaknya telah keluar dari tubuhku. Qin Lai memberinya beberapa kata penghiburan. Song Tingyu terkejut, itu, keluar dari tubuhmu. Seharusnya begitu. Qin Lai mengangguk. Energi guntur dan kilat yang dilepaskannya, persis sama seperti ketika saya berkultivasi sebelumnya. Saat dia berbicara, dia menyadari bahwa ular piton raksasa itu sepertinya telah menemukan apa yang dicarinya. Itu menarik udara abu-abu di sekitar ekornya dan melepaskan sambaran petir ke arah prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk.
Energi guntur dan kilat yang dikeluarkan dari tubuhnya benar-benar mengejutkan. Ketika aura dominan yang bisa membunuh semua makhluk hidup telah tenggelam ke dalam tubuh iblis bertanduk dengan 5 tanduk, itu mengembang seperti balon dan kemudian meledak menjadi potongan daging hitam hangus. Dia tidak mungkin mati lebih dari dia sekarang. Qin Lai dan Song Tingyu saling memandang saat ekspresi mereka sedikit berubah. Bahkan Qin Lai berangsur-angsur menjadi khawatir. Itu benar-benar keluar dari tubuhmu. Itu tidak akan merugikan kita. Mata cerah Song Tingyu menatapnya. Qin Lai tersenyum pahit, aku tidak begitu yakin lagi. Song Tingyu menarik sayap pelanginya dan bergerak di samping Qin Lai. Duo itu berdiri bahu-membahu dan memandangi ular sanca raksasa. Piton raksasa itu sepertinya telah menemukan apa yang dicarinya dari prajurit iblis bertanduk. Tubuhnya yang panjangnya ratusan meter tiba-tiba menyusut dan secara bertahap menjadi sangat kecil. Lebih dari 10 detik kemudian, ular sanca raksasa itu benar-benar mengecil hingga seukuran jari. Kebrutalan dan kekuatannya yang mengerikan dari sebelumnya telah sepenuhnya ditarik dan disembunyikan. Ular kecil seukuran saku itu tiba-tiba berenang di udara menuju Qin Lai. Kejutan muncul di mata Song Tingyu saat dia tanpa sadar menarik diri dari Qin Lai, takut ular kecil itu secara tidak sengaja akan menyakitinya. Qin Lai dengan sungguh-sungguh menunggu saat dia menatap lurus ke arah ular kecil yang menyusut, namun agak indah dan imut ini. Dia bahkan diam-diam memanggil semua kekuatannya. Pada saat inilah mata ular kecil itu, masing-masing seukuran sebutir beras, tiba-tiba menatap matanya sendiri. Dari mata kecil itu, dia tidak bisa merasakan sedikit pun niat buruk. Setelah kejutan sesaat, Qin Lai santai. Ini juga saat yang sama ketika ular piton itu kembali ke lehernya dan menghilang. Qin Lai hanya merasakan sedikit gatal di lehernya. Selain itu, dia tidak bisa lagi merasakan sesuatu yang luar biasa. Dia mengumpulkan kesadaran pikirannya dan mencari di mana-mana di dalam tubuhnya untuk mengunci lokasi ular sanca itu. Dia bahkan menggunakan danau jiwanya, tapi dia masih tidak bisa memastikan dengan tepat bagian mana dari tubuhnya yang menyembunyikan dirinya. Itu, masuk ke tubuhmu. Song Tingyu melirik lehernya dengan ekspresi aneh dan kemudian menjauh darinya. Ular piton itu jelas berasal dari luar biasa dan dalam keadaan jiwa yang murni. Itu mampu memproses jiwa dari Soul Devouring Beast dan secara paksa mengekstrak ingatan seorang prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk dan kemudian meledakkan tubuh yang pertama dengan kilat. Song Tingyu merasakan aura yang mirip dengan makhluk kuno dan ganas yang memancar dari tubuh ular sanca. Dia memiliki pengetahuan tentang era itu dan tahu betapa menakutkannya makhluk dominan di era itu. Dia tidak yakin tentang hubungan antara Qin Lai dan piton itu. Dia takut piton akan mengendalikan Qin Lai jadi dia dengan hati-hati memilih untuk menjauhkan diri dari Qin Lai, membiarkannya melarikan diri kapan saja. Sesuatu yang bisa dengan cepat menghancurkan jiwa dari Soul Devouring Beast dan mampu menghapus keberadaan seorang petarung iblis bertanduk dengan 5 tanduk berada di luar batas kemampuannya. Dia harus sangat berhati-hati. Qin Lai meliriknya, itu masuk ke tubuh saya tetapi saya tidak dapat menemukannya. Dari mana asalnya? Kenapa ada di dalam tubuhmu? Mata Sing Tingyu cerah. Setelah dia melihat bahwa Qin Lai bertindak normal, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Di mana kamu pernah melihatnya sebelumnya? Qin Lai terdiam, alisnya berkerut. Limu telah memperingatkannya untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang binatang purba yang disegel dalam es di bawah pegunungan Arktik. Ketika Qin Lai menyadari bahwa binatang purba itu belum mati, dan bahwa es membuat tubuh dan jiwa mereka membeku, dia memutuskan untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang rahasia di bawah pegunungan Arktik. Aku pikir akan lebih baik jika kita meninggalkan tempat ini. Qin Lai berkata dengan suara yang dalam. Lagu Tingyu berhenti. Dia melihat bahwa dia tidak mau menjawab. Dia tidak memaksanya. Dia mengangguk dan berkata, aku akan membebaskan budak wanita. Dia dengan cepat pergi. Qin Lai menunggu di tempat aslinya. Demon God Mountain Rank, Demon God Mountain Rank, riak jiwa yang tak terlihat tiba-tiba datang dari lehernya. Riaknya sangat lemah. Setelah bertahan selama beberapa saat, itu menghilang. Tubuh Qin Lai bergetar sedikit dan matanya berbinar aneh. Dia bergumam, jangkauan gunung Dewa Iblis. Ular sanca raksasa ini ingin aku pergi ke pegunungan Dewa Iblis. Dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Dia hampir tidak bisa melihat area yang tertutup energi iblis bawah tanah yang padat. Disitulah pegunungan Dewa Iblis berada. Dari ingatan para iblis bertanduk, dia tahu bahwa pegunungan Dewa Iblis adalah tempat suci klan iblis bertanduk dan terlarang. Pegunungan Demon God adalah tempat para anggota ras iblis bertanduk memuja Dewa Iblis. Orang-orang dari ras iblis bertanduk hanya akan melakukan perjalanan menuju pegunungan Dewa Iblis pada hari-hari penting dan selama waktu-waktu khusus.
Mereka akan pergi dan memberi hormat ke 5 puncak gunung yang diukir dalam gambar Dewa Iblis kuno dan berdoa untuk perlindungan mereka. Di hati semua iblis bertanduk, pegunungan Dewa Iblis adalah suci. Itu adalah dukungan mental mereka, tempat yang mereka hormati. Mereka sangat percaya bahwa jiwa Dewa Iblis ada di pegunungan Dewa Iblis. Mereka sangat percaya bahwa Demon God Mountain Range memiliki kekuatan misterius, dan bahwa para Dewa Iblis di dalamnya akan melindungi mereka. Mereka percaya bahwa mereka adalah anak-anak dari Demon God. Pendeta Iblis bertanduk tua akan berjaga-jaga di pegunungan Dewa Iblis selama bertahun-tahun dengan setia menawarkan iman mereka dan menceritakan peristiwa ras Iblis bertanduk dalam bahasa para Dewa Iblis, berdoa agar para Dewa Iblis muncul di hadapan mereka. Mereka berdoa agar mereka membantu klan Iblis bertanduk membunuh jalan mereka ke benua pasang surut dan berjalan ke tanah luas alam roh. Apa yang ingin aku lakukan di pegunungan Demon God? Qin Lai merenung. Dia ragu-ragu di dalam. Qin Lai samar-samar bisa melihat bahwa ular piton yang telah memproses binatang pemakan jiwa dan membunuh prajurit iblis bertanduk itu dengan 5 tanduk, telah menggunakan semua kekuatan petir dan guntur yang diserapnya. Itu lemah dan hanya bisa beristirahat. Akankah Demon Mountain Range membantu pemulihannya? Atau apakah ada kemampuan luar biasa lainnya? Qin Lai mengusap dagunya sambil berpikir. Saat dia berpikir keras, Song Tingyu kembali dengan ekspresi redup. Mereka, Qin Lai berhenti berbicara. Saya membuat mereka benar-benar terbangun. Ah, mereka sangat malu dan tidak tahan untuk terus hidup. Mereka seperti manusia yang kita temui sebelumnya dan yang hanya mencari kematian. Song Tingyu menghela nafas dan berkata dengan menyesal. Saya tidak bisa membujuk mereka. Tubuh dan pikiran mereka telah terkorosi oleh energi iblis bawah. Mereka Qin Lai tahu mengapa para budak wanita itu juga memilih kematian. Setelah mengalami begitu banyak di alam neter, dia secara bertahap menjadi mati rasa. Dia juga menyadari bahwa konflik antara mereka dan Nether Realm tidak dapat diselesaikan secara damai dan hanya akan berakhir dengan kematian salah satu pihak. Semua bom mendalam Terminator saya telah habis dan setan bertanduk yang lebih kuat telah dengan jelas memperhatikan kami. Qin Lai mengerutkan alisnya. Saya tidak berpikir bahwa kita dapat terus menyerang kota-kota iblis bertanduk saat ini. Saya tidak bodoh. Saya jelas tahu apa yang harus dilakukan. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan sabar. Kenapa kamu baru kembali sekarang? Song Tingyu sudah mulai bergerak maju saat dia berbicara, hanya meninggalkan sosok cantiknya untuk dilihatnya dari belakang. Qin Lai diam-diam mengikuti. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara dengan jujur, ketika saya melihat ke belakang, saya melihat bahwa cahaya pelangi Anda menjadi redup dan kehadiran Anda dengan cepat melemah. Aku takut kamu akan mati. Song Tingyu tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Dia berkata dengan nada ringan, mundur, juga berarti kematian. Saya tahu bahwa itu menjamin kematian saya. Qin Lai mengangguk dan mengikutinya dengan cermat. Dia berkata dengan suara yang dalam, tetapi saya tidak dapat melarikan diri dan meminta seorang wanita bertarung menggantikan saya. Aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri. Sikap laki-laki chauvinistik yang menggelikan. Song Tingyu mendengus dingin. Terserah apa kata Anda, bagaimanapun, saya tidak ingin Anda ditangkap oleh setan bertanduk dengan 5 tanduk itu. Aku tidak bisa membiarkanmu menjadi seperti wanita di dalam sangkar. Qin Lai terdiam beberapa saat dan kemudian berkata dengan serius, aku kembali. Jika Anda sudah ditangkap, dan saya tidak bisa menyelamatkan Anda, setidaknya saya bisa menggunakan bom mendalam Terminator untuk memberi Anda kematian yang cepat. Song Tingyu berhenti di langkahnya. Tubuhnya sedikit bergetar. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Lai dalam-dalam dan berkata, di alam neter ini, jika saya benar-benar ditangkap, tolong lakukan semua yang Anda bisa untuk membunuh saya. Saya akan. Qin Lai mengangguk ringan. Keduanya tenggelam dalam keheningan sekali lagi. Mereka berjalan satu demi satu, secara bertahap menjauhkan diri dari kota. Mereka berjalan untuk waktu yang lama, melewati hutan lebat yang dalam sebelum menemukan tempat untuk menggunakan batu roh untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Beberapa waktu kemudian, Qin Lai adalah yang pertama pulih. Dia membuka matanya dan melihat ke langit gelap yang tidak memiliki matahari, bulan, atau bintang. Dia merasakan dingin dan kesunyian yang abadi. Dia berdiri, berhati-hati agar tidak mengganggu Song Tingyu yang masih dalam pemulihan. Dia berjalan ke tempat di mana vitalitas telah dipotong dari pepohonan. Qin Lai mengumpulkan kesadaran pikirannya, mengulurkan tangan untuk menyentuh cincin spasialnya, dan menggosoknya. Pilar pola roh tiba-tiba terbang ke langit. Itu melayang seperti obelis yang mencapai surga di atas kepalanya. Ini adalah pilar pola roh yang diukir dengan diagram sungai 9 berliku. Dia memfokuskan pikirannya, menyalurkan energi roh, dia menggunakan pikirannya sekali lagi.
Pilar pola roh lainnya melesat keluar dari cincin spasial dan melayang tanpa bergerak di atas kepalanya. Kemudian pilar ketiga, keempat, dan kelima muncul. Kemudian, akhirnya, pilar keenam muncul. 6 pilar melayang di udara, masing-masing meninggalkan cincin spasial dan tetap tidak bergerak, tergantung di langit alam neter. 6 pilar pola roh adalah jumlah maksimum yang bisa dia kendalikan dengan pikirannya. Itu juga batas dari apa yang bisa dia dukung dengan energi rohnya. 12 pilar pola roh. Mereka bisa membentuk formasi menakjubkan yang disebut formasi penyegelan surgawi universal. Formasi ini menggunakan 12 pilar pola roh sebagai dasarnya. Energi roh pengontrol akan memerintahkan kekuatan di dalam pilar pola roh. Mereka akan menggunakan kesadaran pikiran mereka untuk mengendalikan pilar dan menyalurkan diagram roh pada pilar untuk membentuk kekuatan penindasan. Pada saat ini, dia telah melepaskan 6 pilar pola roh. Dia mencoba untuk melihat apakah dia bisa menggunakan beberapa kekuatan formasi penyegelan surgawi universal hanya dengan 6 pilar pola roh. 6 pilar pola roh terdiam di atas kepalanya. Mereka bergerak perlahan, bergeser sesuai dengan kesadaran pikirannya. Diagram roh pada pilar pola roh mulai hidup. Energi roh yang dia curahkan mengalir melalui pilar, jalur di dalamnya mengatur kekuatan di dalam dan membantu formasi perlahan terbentuk. Kekuatan penyegelan perlahan terpancar dari pusat 6 pilar pola roh ini. Kekuatan ini secara bertahap menjadi lebih dan lebih intens. Angin berhenti di area antara 6 pilar pola roh. Udara juga berhenti mengalir. Suara dibatasi, tidak bisa bergerak. Bahkan ruang tampaknya terkunci. Diagram penyegelan celestial, diagram 9 sungai berliku, diagram burung langit yang melonjak, diagram galaksi bersinar, diagram rantai surat 100 bunga, dan diagram kebangkitan kayu kuno. Kinam diagram kuno tersebut menyegel langit dan, saat cahaya berkumpul, membentuk sebuah tirai di langit. Ada iblis, bintang yang tak terhitung jumlahnya, sungai, burung, bunga, pohon kuno, dan jamur yang memancarkan vitalitas. Semua entitas ini mengeluarkan aura misterius. Aura itu perlahan mengisi ruang kecil di tengah pilar pola roh, menyebabkannya berubah. Qin Lai tiba-tiba menyadari dia mampu mengendalikan segala sesuatu di ruang itu. Ruang kecil yang perlahan terbentuk sepertinya diciptakan olehnya. Dia telah mengambilnya dari dunia dan sekarang miliknya sendiri. Dia adalah orang yang bisa melihat setiap detail di dalam dan bisa menjadi penguasa setiap makhluk di ruang itu. Perasaan ini sangat menakjubkan dan membuatnya mabuk. Itu membuatnya merasa seperti dia adalah pencipta ruang yang tak tertandingi dan bisa membengkokkan semua aturan. Perasaan aneh ini hanya berlangsung sesaat. Saat kesadaran pikirannya menjadi sangat lelah dan energi rohnya telah habis, penglihatannya tiba-tiba kabur. 6 pilar pola roh berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang kembali ke cincin spasialnya. Qin Lai jatuh ke dasar tanah terlebih dahulu, pikirannya pusing. Jiwanya terasa sangat lemah. Kekuatan jiwa, kekuatan yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh jiwa, terhubung dengan energi pikiran. Alasan mengapa jiwanya saat ini terasa lemah adalah karena jumlah energi pikiran yang telah dia habiskan melampaui batasnya. Nak, kamu baru saja melangkah ke alam manifestasi dan belum sepenuhnya memahami keajaiban danau jiwa, namun kamu berani memanipulasi 6 pilar pola roh secara paksa. Anda tidak tahu batas Anda. Suara Sueli bergema dari jiwanya di dalam orb penekan jiwa. Jika kamu mencapai puncak alam manifestasi, kamu mungkin dapat mengatur pengendalian 6 pilar pola roh dan menggunakan beberapa kekuatan formasi penyegelan surgawi universal. Sampai sekarang, Anda jauh dari itu. Kamu pernah mengatakan itu, selama aku bisa mengendalikan 6 pilar pola roh, aku benar-benar dapat menciptakan formasi penyegelan surgawi universal. Mengapa tidak 5 pilar? Qin Lai mengumpulkan seutas kesadaran pikiran untuk berbicara dengan Sueli. 6 adalah minimum. Jika Anda kekurangan, formasi penyegelan tidak dapat digabungkan dan Anda tidak akan dapat membuat formasi. Kata-kata Sueli seperti aliran air dingin. Lebih baik bagimu untuk berhati-hati. Sebelum Anda mencapai puncak alam manifestasi, jangan main-main dengan pilar pola roh. Jika tidak, Anda akan mencapai hasil yang sama. Anda akan menghabiskan semua energi pikiran Anda, jiwa Anda akan menjadi sangat lemah, menyebabkan Anda kehilangan tekad untuk bertarung. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Qin Lai bertanya, tidak mau menyerah. Cara lain. Sueli sepertinya memikirkannya dan kemudian menjawab. Jika jiwamu cukup kuat, kamu dapat terus mempertahankan pilar pola roh. Namun, Anda hanya berada di alam manifestasi. Anda bahkan tidak dapat mengolah jiwa Anda, jadi bagaimana Anda bisa memperkuatnya? Nah, kecuali Anda memiliki kristal jiwa. Oh, itu mengingatkan saya, bola ini baru saja menelan banyak jiwa murni. Jika kamu bisa menggabungkannya ke dalam tubuhmu, kamu mungkin bisa mengendalikan 6 pilar pola roh.
Mata Qinlai tiba-tiba menyala. Meningkatkan kekuatan jiwa. Kata-kata Sueli benar-benar membuat Qinlai menyadari bahwa ketika dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup, dia akan mampu menahan beban untuk mengendalikan pilar pola roh. The Soul Suppressing Orb telah menelan jiwa murni dari Soul Devouring Beast dan menyimpannya di kedalaman terdalam dari orb. Jika dia bisa menyerap jiwa-jiwa yang murni dan tanpa kenajisan apapun, dia akan mampu mengendalikan 6 pilar pola roh sekaligus. Jantung Qinlai berdetak lebih cepat. Runtuh di tanah, matanya menyipit berpikir. Kemudian dia mengumpulkan gumpalan kekuatan mental untuk mencari jiwa-jiwa di dalam orb penekan jiwa. Gumpalan kesadaran itu langsung masuk ke dunia luas di dalam bola. Di ruang itu, 4 diagram roh kuno dasar masih tergantung tinggi di langit. Gulungan gambar puncak glasial dari konsep es yang berasal dari bawah pegunungan Arktik juga ada di sana. Di dunia ini, ada penghalang yang menghalangi ruang baru. Jiwa murni yang telah tersedot dimasukkan ke dalam ruang yang disegel. Qinlai mungkin bisa menyerap jiwa-jiwa murni itu dan juga lihat ingatannya yang telah disegel. Saat ini, kesadaran pikiran saya terlalu lemah. Saya tidak bisa menembus penghalang. Namun, saya sekarang berada di alam manifestasi. Setelah saya pulih, saya mungkin bisa mencoba. Berpikir ke dalam, dia bersiap untuk mengambil kembali gumpalan kesadaran itu. Namun, tepat ketika pikirannya hendak mundur, dia merasakan fluktuasi jiwa yang jelas dari dalam orb penekan jiwa. Kekuatan jiwa yang lembut dan menyegarkan langsung membanjiri ruang tertutup kecil di orb penekan jiwa seperti mata air hangat atau angin sepoi-sepoi. Kekuatan jiwa murni yang berasal dari orb penekan jiwa itu tampaknya mencapai kedalaman jiwanya. Qinlai merasa santai, seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas surgawi. Kelelahan mengendalikan 6 pilar pola roh langsung lenyap. Danau jiwanya tampaknya telah dibersihkan, menjadi cerah dan jernih seperti cermin, seolah-olah itu bisa mencerminkan perubahan apapun di tubuhnya. Kekuatan jiwa. Apakah ini kekuatan jiwa dari Soul Devouring Beast? Qinlai langsung menyadari dan buru-buru menghentikan pikirannya yang tersesat. Mempertahankan pikiran yang jernih, dia menggunakan pikirannya untuk merasakan perubahan menakjubkan dalam jiwanya dan menikmati keajaiban yang terlibat. Gelombang fluktuasi jiwa yang jelas menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi ini sangat kecil untuk memulai dan kemudian secara bertahap meningkat. Beberapa waktu kemudian Song Tingyu, yang telah memulihkan kekuatannya menggunakan batu roh, merasakan fluktuasi jiwa ini dan tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan mulai mencari. Dia melihat ke arah Qinlai yang sedang duduk di kejauhan. Dia melihat bahwa Qinlai sedang berkultivasi dan mengenali fluktuasi jiwa yang jelas datang dari tubuhnya. Ini, Song Tingyu memiliki ekspresi tidak percaya. Biasanya, hanya praktisi bela diri yang menerobos ke alam Nether Passage yang akan dapat mengubah jiwa mereka menjadi bentuk halus. Kemudian jiwa akan keluar dalam bentuk aslinya. Hanya praktisi bela diri di alam ini yang akan memiliki pemahaman jiwa yang relatif mendalam dan benar-benar dapat menggunakan seni roh untuk mengolahnya. Mereka dapat memperkuat jiwa mereka untuk meningkatkan persepsi dan pemahaman mereka tentang energi roh dunia sehingga mereka dapat menggunakan jiwa mereka untuk mempelajari cara bela diri. Mereka bisa menggunakan jiwa mengumpulkan pengalaman tubuh fisik mereka tidak bisa. Sementara praktisi bela diri di alam manifestasi dapat membentuk danau jiwa mereka, danau jiwa hanyalah cerminan jiwa dan bukan bentuk sebenarnya. Itu adalah cermin yang hanya bisa membantu praktisi bela diri mengenali diri mereka sendiri tetapi tidak akan memiliki fluktuasi jiwa yang sangat kuat. Namun, Qinlai saat ini mengeluarkan fluktuasi jiwa yang sangat kuat. Fluktuasi jiwa itu begitu kuat sehingga mereka bisa dibandingkan dengan praktisi bela diri Nether Passage. Mereka mirip dengan individu yang benar-benar kuat yang telah membentuk jiwa mereka. Ini mengejutkan Song Tingyu. Orang ini memiliki ular sanca besar di dalam tubuhnya yang dapat melepaskan kilat dan guntur, dapat mengendalikan pilar pola roh, memiliki bom mendalam Terminator, memiliki artefak roh spasial dan, saat ini, di alam manifestasi, dia memiliki jiwa yang kuat, fluktuasi. Keingintahuan Song Tingyu semakin bertambah saat dia melihat Qinlai dengan mata berkilauan. Dia selalu merasa bahwa sepertinya ada lapisan misteri yang menyelimuti Qinlai. Dia ingin mengambil lapisan itu dan mempelajari berapa banyak rahasia yang dimiliki Qinlai. Dia melihat Qinlai seperti ini dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, Qinlai membuka matanya. Sepertinya ada listrik di dalamnya, dan dia merasa energi. Qinlai melihat Song Tingyu di depannya. Alisnya sedikit berkerut ketika dia bertanya, apakah kamu sudah pulih? Belum. Song Tingyu tersenyum cerah. Lalu kamu? Ekspresi Qinlai bingung. Saya terganggu oleh fluktuasi jiwa yang kuat yang Anda berikan, jadi saya datang untuk melihat. Saat ini, apakah kesadaran pikiranmu telah berkembang pesat? Dia bertanya dengan curiga.
Mata Qinlai menyipit saat dia memeriksa. Dia mengangguk dan berkata, itu meningkat cukup banyak. Metode mana yang kamu gunakan? Xing Tingyu tiba-tiba menjadi tertarik. Kamu hanya di alam manifestasi, bagaimana kamu bisa mengolah jiwamu? Qinlai terdiam. Dia benar-benar tidak bisa berbicara tentang masalah ini. Dia tidak akan memberitahu orang luar tentang kemampuan orb penekan jiwa. Selama yang dia ingat, dia tahu bahwa jiwanya lebih kuat daripada orang normal. Tampaknya, sebelum usia 10 tahun, jiwanya telah ditempa melalui metode yang menakjubkan. Ketika dia berada di alam pembukaan Natal, Qinlai dapat secara akurat merasakan keberadaan kesadaran pikiran dan belajar menulis diagram roh. Disinilah dia berbeda dari orang lain. Melihatnya terdiam, Song Tingyu tahu bahwa dia tidak akan menjelaskan dan sangat kecewa. Kamu sangat misterius. Berapa banyak yang kamu sembunyikan? Aku ingin pergi ke pegunungan Demon God. Qinlai mengubah topik. Rentang pegunungan Dewa Setan. Song Tingyu terkejut. Mengapa kamu berpikir untuk pergi ke Demon God Mountain Range? Tempat itu adalah area terlarang dari ras jahat, di sanalah mereka menyembah dewa-dewa mereka yang jahat. Menurut ingatan yang kamu analisis, mungkin ada potongan jiwa Dewa Iblis di pegunungan Dewa Iblis. Aku tidak mengerti kenapa kamu ingin pergi ke sana. Ular piton di dalam tubuhku sepertinya ingin aku pergi ke pegunungan Dewa Iblis. Saya tidak tahu kenapa. Qinlai jujur kali ini. Song Tingyu menatapnya dalam-dalam, matanya berkilauan dengan bintik-bintik cahaya yang aneh. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Kami akan melakukan perjalanan ke pegunungan Demon God. Aku akan mempertaruhkan nyawaku dan pergi bersamamu. Qinlai terkejut. Kami sudah membuat terlalu banyak keributan. Setan bertanduk kuat akan mencoba membunuh kita dengan cara apapun. Mereka seharusnya sudah tahu tujuan kita pergi ke Nether Battlefield. Jika kita tiba-tiba mengubah arah dan pergi ke Demon God Mountain Range, kita mungkin memiliki waktu yang lebih mudah. Song Tingyu menjelaskan. Kalau begitu mari kita pergi ke pegunungan Demon God. Qinlai berteriak. Keduanya langsung beraksi. Di dunia yang aneh ini tanpa matahari, bulan, atau bintang, keduanya tidak dapat menghitung waktu. Mereka tidak tahu berapa lama mereka berjalan. Kemudian, suatu hari, mereka akhirnya tiba di perbatasan pegunungan Demon God. Energi iblis bawah tanah yang begitu tebal. Puncak Dewa Iblis yang mengerikan. Melihat 5 puncak gunung yang diselimuti energi iblis bawah tanah yang tebal, Song Tingyu merasakan sekelilingnya dan kemudian berteriak dengan ringan. Boom! Raungan guntur yang memekakkan telinga datang dari dalam tubuh Qinlai. Tato piton yang menyembunyikan dirinya di dalam lehernya tiba-tiba muncul. Pada saat berikutnya, sambaran petir yang menyilaukan langsung melilit Qinlai. Itu menariknya langsung menuju Demon God Mountain Range. 5 puncak gunung yang menjulang terletak di tengah energi iblis bawah tanah yang tebal. Kehadiran yang menindas, mendalam, misterius, dan aneh terus berputar di antara mereka. Dari jauh, 5 gunung menyerupai 5 raksasa yang mengaum di dunia dan tampaknya menantang surga. Jika seseorang bergerak lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa 5 puncak gunung diukir dalam bentuk iblis yang sangat besar. Setiap iblis raksasa sangat hidup dan bahkan otot-otot yang menonjol di tubuh mereka terlihat jelas. Ini adalah 5 dewa kuno dan jahat yang disembah oleh klan iblis bertanduk. Pada saat ini, di perbatasan pegunungan Demon God, ada banyak anggota dari perkumpulan ras iblis bertanduk. Beberapa dari orang-orang ini memiliki 2 tanduk di kepala mereka, sementara yang lain memiliki 3, 4, dan bahkan 5. Mereka berkumpul di pinggiran pegunungan Demon God Mountain. Ekspresi mereka panas saat mereka bersujud terus-menerus menuju Demon God Mountain Range. Beberapa hari kemudian, bayangan Dewa Iblis dengan tanduk melengkung dan sayapnya yang lebar dengan ganas melewati lorong bawah jahat bersama Gao Yu. Itu melewati banyak kota dan klan iblis bertanduk melihat mereka. Jadi orang-orang ini datang dan berkumpul di sebelah Demon God Mountain Range. Mereka berharap untuk melihat bayangan dewa jahat dan menerima perintah darinya. Mereka datang dengan ibadah yang tulus. Putra Dewa Iblis. Putra Dewa Iblis telah datang. Klan kita akan bangkit kembali. Kami akhirnya akan melangkah kembali ke tanah air kami. Banyak prajurit iblis bertanduk bersorak di sekitar pegunungan Dewa Iblis. Ekspresi mereka bersemangat dan penuh dengan fanatisme. Pada saat ini, raungan guntur yang memekakkan telinga datang dari sudut terpencil pegunungan. Di dalam raungan guntur, sambaran petir tebal seperti naga membawa seseorang. Itu menembak ke arah Demon God Mountain Range. Prajurit tanduk iblis yang berada di sudut pegunungan Dewa Iblis menatap langit dengan linglung. Mereka melihat kilat yang menyilaukan melintas dan berteriak kaget. Mereka semua bingung. Apakah ini putra Dewa Iblis yang lain atau kebangkitan Dewa Jahat? Dari 5 Dewa Jahat besar,
apakah ada satu yang diselimuti petir? Iya, kebisingan menyebar di antara para pesiara itu. Banyak setan bertanduk menjadi lebih bersemangat dan berteriak keras dalam bahasa Netherrealm. Putra lain dari Dewa Iblis. Kebangkitan Dewa Setan lainnya. Langit telah memberkati klan kita. Ini adalah keajaiban. Di antara sorakan marah dari iblis bertanduk, Qinlai dibawa ke pusat pegunungan Dewa Iblis oleh kilat yang dibentuk oleh ular piton besar. Di tengah cahaya petir yang menyilaukan, Qinlai melihat ke bawah. Dia menemukan bahwa 5 puncak gunung semuanya diukir menjadi penampilan para Dewa Iblis kuno. Mereka semua melambaikan cakar mereka dan memamerkan gigi mereka dengan ekspresi ganas, tampak garang dan menakutkan. Salah satu Dewa Iblis seperti yang dibangunkan Gao Yu di hutan batu itu. Ada sayap di punggungnya dan tanduk melengkung di kepalanya. Yang ini sedang di bawah, menderu-deru di langit. Sama seperti pemandangan ini yang membuatnya heran, kilat menarik Qinlai dan mendarat di puncak gunung lainnya. Puncak gunung ini diukir menjadi kepala yang tampaknya milik naga atau ular tetapi tubuhnya adalah orang raksasa. Otot-otot di permukaan raksasa itu seperti pegunungan. Semuanya panjang dan tebal. Tubuhnya juga memiliki pola misterius yang menyerupai kilat. Ada sisik hitam di leher dan di bawah lengannya. Ada paku aneh di bahunya yang seperti paku landak. Ini adalah dewa jahat dengan kepala ular. Kerk, kerk, kerk. Kaki Qinlai mendarat dan batu di bawahnya hancur berkeping-keping. Gemuruh guntur muncul dari tubuhnya dan melayang ke arah kepala dewa jahat dengan kepala ular. Tanaman seperti ular awalnya tumbuh di puncak gunung. Ketika mereka tumbuh bersama, mereka tampak seperti rambut tebal dewa jahat. Saat Qinlai mendarat, ular piton di lehernya tiba-tiba terbang keluar. Itu segera melepaskan ribuan baut cahaya yang menyilaukan. Lampu listrik dipenuhi dengan kekuatan petir hebat yang bisa menghancurkan kehidupan, langsung mematikan tanaman itu. Bam, bam, bam. Piton yang terbentuk terus-menerus melepaskan fluktuasi guntur dan menggunakan guntur surgawi untuk menyerang kepala ular. Batu-batu mulai runtuh dan puncak gunung, kepala ular jahat ini, mengeluarkan ledakan yang mengejutkan. Pecahan-pecahan batu berguling menuruni gunung. Jantung Qinlai berdetak kencang. Dia melihat piton kuno ini yang menggunakan jiwanya untuk menghancurkan kepala dewa jahat. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan binatang buas ini. 5 puncak gunung yang diukir pada sosok Dewa Iblis ditutupi oleh energi iblis bawah yang tebal. Di sini, pikiran Qinlai ditekan. Dia perlu terus-menerus mengedarkan Frost Arts-nya dan menggunakan es ekstrim untuk membekukan dan melindungi tubuhnya, mencegah energi iblis bawah merusaknya. Namun piton besar yang tertutup petir ini, energi iblis bawah tidak mempengaruhinya sama sekali. Kekuatan jiwanya yang murni, dan guntur dan kilat yang terbentuk, tidak akan habis karena energi iblis bawah. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba datang dari batu di sebelahnya. Qinlai berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa ular sanca raksasa telah menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk membuat lubang raksasa di kepala Dewa Iblis ini. Sebuah lubang yang mencapai kepala Dewa Iblis. Wosh wosh. Piton besar yang berada dalam keadaan jiwa, tetapi diselimuti oleh kilat, tiba-tiba menatap Qinlai. Makna di matanya jelas ikuti aku. Ia ingin Qinlai masuk ke dalam lubang bersamanya ke dalam kepala dewa jahat dan di dalam gunung. Alis Qinlai sedikit berkerut. Memasuki. Fluktuasi jiwa yang marah tiba-tiba datang dari piton yang sangat besar. Pada saat berikutnya, sebelum Qinlai bisa bereaksi, dia menemukan bahwa sambaran petir telah melilit pinggangnya dan dia ditarik ke dalam lubang. Dia mendarat di kepala dewa jahat bagian dalam gunung. Zes zes zes. Pa pa pa. Bum bum bum. Begitu dia masuk, dia bisa mendengar segala macam suara. Guntur meraung, kilat menyambar, dan ledakan terdengar ketika mereka bertabrakan. Sebuah gua batu besar yang penuh dengan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di matanya. Batuan di gua ini seperti potongan batu giok putih. Mereka tampak jernih dan transparan ketika dipantulkan dalam kecerahan petir dan cahaya yang menyilaukan. Gua batu itu berukuran beberapa hektar. Ada kolam kecil di tengah dan patung-patung didirikan di sekitar kolam, semuanya adalah patung dewa jahat berkepala ular. Mereka seperti dewa jahat kecuali menyusut beberapa ratus kali. 9 dari mereka mengepung kolam dan meludahkan kilat ke arahnya. Piton besar yang telah memanggil Qinlai dan dengan paksa menariknya ke sini terbang langsung ke kolam begitu masuk. Itu berputar di kolam dan berubah saat menelan cairan kolam yang menyilaukan. Qinlai melirik dan ekspresinya berubah drastis. Dia tiba-tiba berteriak, kolam petir. Ini adalah kolam petir. Dia pernah mendengar kakeknya menyebutkan kolam petir sebelumnya. Menurut kakeknya, jika kekuatan petir dipadatkan secara ekstrim, itu bisa berubah menjadi cair. Cairan itu kilat. Qin San pernah berkata bahwa,
di bagian terdalam dari 9 lapisan awan, pada inti yang tertutup petir surga yang ganas, ada kolam petir dari surga ke-9. Guntur dan kilat dari surga ke-9 ditempa ratusan kali, berulang kali dimurnikan dan dipadatkan. Ini membentuk kolam petir dari surga ke-9 inti dari guntur dan kilat. Jika Qinlai, yang mengembangkan pemberantasan guntur surgawi, dapat berkultivasi ke keadaan bahwa dia dapat menyebabkan guntur dan kilat muncul dengan pikiran, dia akan mampu melewati bagian terdalam dari awan dan mencari kolam petir ke-9. Surga di tempat paling gelisah di langit. Dia bisa membenamkan dirinya di kolam petir itu untuk berkultivasi. Dengan begitu, pemberantasan guntur surgawi dapat dikembangkan ke tingkat yang bahkan tidak dapat diukur oleh penciptanya. Jika guntur dan kekuatan kilat dapat disamakan dengan energi roh, maka kolam petir adalah lautan roh seorang praktisi bela diri. Itu adalah istana natal praktisi bela diri, tempat di mana kekuatan seseorang dipadatkan dan dimurnikan. Kolam petir adalah esensi sebenarnya dari petir. Kolam petir ini tidak terbentuk dari petir surga ke-9, tetapi ada makhluk yang mengembangkan kekuatan guntur dan kilat yang telah meredam kekuatan mereka berulang kali dan, setelah menyempurnakannya berkali-kali, membentuk sumber kekuatan ini. Qinlai melihat ke kolam kilat cair. Dia melihat 9 dewa jahat yang meludahkan cairan dan tiba-tiba mengerti. Setan bertanduk menyembah dewa iblis kuno. Dewa iblis ini ahli dalam kekuatan guntur dan kilat. Itu mengumpulkan guntur dan kilatnya yang murni untuk membentuk kolam petir dan meletakkannya di puncak gunung ini. Piton besar melacaknya. Piton besar ini. Qinlai terdiam dan melihat ular piton di kolam petir. Dia kemudian melihat 9 patung dewa jahat di sekitar kolam petir. Dia ingin memastikan apakah keduanya terhubung atau apakah mereka adalah makhluk yang sama. Namun ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ular piton raksasa dan makhluk iblis berkepala ular itu tidak sama, ada perbedaan yang jelas dalam penampilan mereka. Hosh, hosh, hosh. Ketika ular piton raksasa itu menelan cairan kolam, ia mengeluarkan suara-suara aneh. Itu berputar di kolam petir dan jelas tampak sangat senang. Matanya yang bersinar dengan kecerdasan tiba-tiba melirik Qinlai. Artinya jelas masuk ke kolam petir. Itu ingin Qinlai juga pergi ke kolam petir. Tubuh Qinlai bergetar. Dia tidak ragu sama sekali saat ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Dia buru-buru mendekati kolam petir dan mengulurkan tangan untuk menyentuh cairan di kolam petir. Ketika ujung jarinya menyentuh cairan, sambaran petir padat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gumpalan kekuatan murni yang memanjat jarinya. Mereka pergi dari jarinya ke telapak tangannya, lalu lengannya, tubuh bagian atas, perut, dan tubuh bagian bawah. Dia hanya memiliki satu jari di kolam, tetapi, dalam beberapa detik, seluruh tubuhnya terbungkus kilat. Beberapa saat kemudian, bola petir yang sangat besar menyelimuti seluruh tubuhnya. Ribuan sambaran petir menjalari otot, pembuluh darah, daging, sel, serat, dan tulangnya. Ledakan guntur yang tak terhitung jumlahnya meraung di hati, dada, otak, dan pikirannya. Tubuhnya langsung mulai gemetar. Dia tiba-tiba seperti melihat era kuno yang hebat ketika dunia belum terbentuk dan guntur dan kilat mengamuk melalui kehampaan seperti badai. Di sini, bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang belum terbentuk. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada tanaman, tidak ada gunung atau lautan, hanya ruang kosong, kehampaan abadi. Namun di era yang begitu lama tidak dapat diukur, petunjuk pertama guntur dan kilat telah terbentuk. Mereka bergerak melalui kehampaan dan mengamuk melintasi dunia yang kosong. Mereka membawa kehidupan ke kehampaan yang kosong selamanya ini. Guntur dan kilat seperti topan yang tanpa henti menghancurkan kehampaan. Banyak serangan bertabrakan dan menghasilkan percikan api yang menyilaukan. Ketika percikan api menyebar, mereka menembak melalui ruang angkasa ke arah yang jaraknya tidak diketahui. Ketika mereka bergabung dengan getaran yang tidak diketahui, mereka tampaknya menciptakan kesadaran yang kacau. Pada awalnya, kilat ganas yang dapat memusnahkan semua jiwa dan menghancurkan dunia tampaknya telah menciptakan kehidupan dan secara menakjubkan merangsang kesadaran hidup. Qinlai benar-benar terselubung dalam bola petir yang sangat besar. Di bawah sambaran petir dan raungan guntur, dia bersentuhan dengan inti sari petir. Dia melihat keajaiban bahwa makhluk di era ini mungkin tidak akan pernah bisa menyaksikannya. Boom, boom, sebuah gemuruh dahsyat tiba-tiba meraung dari dalam gunung berbentuk iblis berkepala ular. Satu demi satu pecahan batu raksasa mulai berjatuhan saat retakan yang jelas muncul di puncak. Segudang retakan menyerupai jalur batu yang dalam terbentuk. Seolah-olah mereka berusaha untuk menghancurkan gunung yang dianggap suci oleh ras iblis bertanduk ini, seolah-olah mereka ingin menghancurkan sosok dewa jahat yang mereka percayai. Karena banyak dari prajurit iblis bertanduk secara bertahap menyadari bahwa situasinya semakin buruk,
keadaan ekstasi mereka sebelumnya telah berubah menjadi keadaan ketakutan mereka saat ini. Di tengah pegunungan Dewa Iblis, di tengah hutan lebat dan lebat, banyak klan iblis bertanduk tua yang tampak lemah berjuang untuk berdiri. Mereka adalah pelayan Dewa Iblis yang memproklamirkan diri yang telah memulai tradisi berkorban kepada Dewa Iblis dan dianggap sebagai orang bijak-bijak oleh para prajurit dari ras iblis bertanduk. Saat ini, banyak pendeta di antara para pelayan yang memproklamirkan diri dari Dewa Iblis menyaksikan puncak berbentuk iblis berkepala ular terus pecah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Tiba-tiba, mereka semua melihat ke arah langit dan mulai mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Satu fluktuasi mengerikan demi satu melesat keluar dari tengah-tengah lapisan padat energi iblis bawah, mengungkapkan kedalaman awan. Dari dalam energi iblis bawah, yang sehitam tinta, segudang jiwa keji tiba-tiba mulai mengalir keluar. Setiap jiwa keji tingginya sekitar 10 meter. Sebelum kematian, masing-masing adalah sejenis binatang bawah tanah yang kuat. Jiwa mereka telah ditarik keluar dan berubah menjadi jiwa keji semacam ini, jiwa keji yang akan selamanya melindungi pegunungan Dewa Iblis dan mencegah masuknya orang luar tanpa izin. Pada saat ini, setelah menyadari bahwa puncak gunung berbentuk iblis yang berkepala ular itu runtuh, jelas tidak utuh seperti yang mereka kira, para pendeta dari ras iblis bertanduk ini akhirnya memutuskan untuk memanggil jiwa-jiwa keji. Setelah mendengar teriakan melengking dari para pendeta, para prajurit iblis bertanduk yang awalnya tidak berani masuk akhirnya melonjak masuk dari luar pegunungan Dewa Iblis. Seperti air pasang, mereka mengalir menuju gunung dengan puncaknya yang berbentuk seperti iblis berkepala ular. Dalam puncak gunung lain, puncak gunung ini telah diukir menjadi Dewa Iblis yang menakutkan dengan dua tanduk melengkung dan sepasang sayap lebar. Itu adalah puncak gunung yang dimasuki Gao Yu dan bayangan Dewa Iblis. Di dalam puncak gunung ini, kira-kira di mana jantung ukiran Dewa Iblis berada, ada sebuah altar besar. Altar menutupi sekitar 6.666 meter persegi dan telah dibangun menggunakan banyak tulang putih dari binatang bawah. Tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di kaki altar. Aura jahat yang tampaknya tak berujung, mengerikan, meresap ke sekeliling altar. Pada saat ini, Gao Yu duduk di atas altar dengan mata tertutup. Dari dalam tulang putih yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk altar, satu gumpalan putih suram dari niat jiwa mulai muncul. Setelah muncul, niat jiwa mulai membentuk berbagai simbol kuno yang berisi rahasia kejahatan dan memasuki tubuh Gao Yu. Di atas dahi Gao Yu, bayangan Dewa Iblis mulai menyusut terus-menerus dan membesar seperti siluet besar yang diciptakan oleh iluminasi api yang berkedip-kedip. Kemudian menghilang, kembali ke dahi Gao Yu. Saat Gao Yu duduk di atas altar, simbol dan jejak kuno terus muncul dari dalam tulang putih dan terbang ke tubuhnya, seolah tertarik ke tubuhnya oleh suatu kekuatan. Dia sedang dalam proses menerima warisan jahat kuno. Bayangan Dewa Iblis dan Gao Yu, yang fokus menerima warisan, tidak memperhatikan apapun yang terjadi di luar. Mereka mengabaikan gempa bumi, gemetar gunung, dan teriakan melengking dari klan iblis bertanduk. Pada saat yang sama Qin Lai benar-benar diselimuti oleh bola petir dan mencoba memahami esensi dari dunia yang menghancurkan petir, Gao Yu menerima warisan dewa jahat. Retak-retak-retak-retak, retakan, ledakan. Puncak gunung yang berbentuk seperti iblis berkepala ular tiba-tiba mulai bergetar hebat, menyebabkan batu-batu besar berguling ke bawah saat mulai runtuh perlahan. Di bawah tatapan klan iblis bertanduk, puncak gunung dewa jahat ini terus runtuh, dengan cepat kehilangan ketinggian. Bagaikan lemak yang tampak kehilangan berat badan, puncak gunung berangsur-angsur menjadi layu dan kecil. Tiba-tiba, iblis berkepala ular yang diukir di puncak membungkuk dengan cara yang sangat aneh. Itu tetap seperti itu sampai pendeta iblis bertanduk tua dan prajurit iblis bertanduk dengan 3 hingga 4 tanduk tiba dari luar pegunungan. Mereka menyaksikan jiwa-jiwa keji yang terbentuk dari jiwa-jiwa binatang buas yang terus-menerus menyerang puncak gunung hanya untuk diubah menjadi abu oleh kilat. Suara-suara aneh mulai bergema dari dalam mulut para pendeta yang memegang tongkat tulang putih saat mereka mulai melantunkan dalam bahasa kuno Netherrealm. Satu demi satu jiwa keji mulai berkumpul tinggi di langit dan melihat ke bawah dari atas, seolah-olah mereka membantu para pendeta mengamati pemandangan di dalam gua. Sebuah gambar yang sangat jelas tiba-tiba muncul di atas semua kepala mereka di tengah kolam petir di dalam gua. Qin Lai diselimuti oleh bola guntur dan kilat. Dia menggunakan cairan kolam petir untuk membantu kultivasinya. Piton raksasa itu tumbuh semakin besar saat melahap cairan kolam petir. Cairan di dalam kolam petir dengan cepat mengering, seolah-olah dasarnya akan terungkap kapan saja. Arg! Setelah melihat ini, para pendeta tua dari klan iblis bertanduk akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Air mata jatuh dari mata mereka dan mereka mulai mengeluarkan teriakan gila dan menusuk.
Tongkat tulang putih di tangan mereka bergetar liar, melepaskan gelombang demi gelombang fluktuasi jiwa jahat. Ledakan, gemuruh yang menghancurkan bumi yang terdengar seolah-olah bisa menghancurkan langit bergema dari puncak gunung yang runtuh. Beberapa batu raksasa jatuh saat seluruh puncak gunung runtuh di tengah awan bubuk batu. Puncaknya tiba-tiba hancur dan terfragmentasi menjadi beberapa bagian. Adapun Qinlai di dalam bola petir raksasa, suara getaran hebat ini membuatnya tiba-tiba terbangun. Dia bergidik keras ketika dia melihat batu-batu terbang di sekelilingnya dengan liar. Dia menyaksikan banyak patung dewa jahat di samping kolam petir meledak di sekelilingnya dan berubah menjadi 9 gumpalan asap berkabut, yang kemudian berubah menjadi sisa jiwa yang terbang di bawah Qinlai. Dalam lingkup petir, Qinlai tanpa sadar melihat ke bawahnya dan tercengang. Pada saat ini, dia tidak lagi berada di jantung gunung tetapi di atas kepala dewa jahat. Dia berada di atas tubuh sebenarnya dari dewa jahat. Dengan runtuhnya gunung, dewa jahat berkepala ular telah muncul dari dalamnya. Tingginya puluhan meter dan memiliki tubuh iblis yang sangat besar dan kepala ular. Paku tajam yang aneh tumbuh dari bahunya dan lehernya ditutupi sisik. Di dalam sepasang mata sedingin es yang bisa menembus ke tulang, orang bisa melihat bahwa jiwa dan kesadaran yang sebenarnya sedang terbentuk. Seolah-olah dewa jahat ini benar-benar hidup. Itu sebenarnya tersembunyi di kedalaman gunung, disegel di dalam hatinya. Kolam petir itu seperti topi yang menutupi kepala dewa jahat. Qinlai dan Piton telah berada di atas kepalanya selama ini, terus-menerus mencuri kekuatannya. 9 jiwa yang tersisa tidak memasuki pikiran dewa jahat. Tidak ada yang tahu berapa ribu atau bahkan puluhan ribu tahun dewa jahat ini telah tertidur tetapi, pada saat ini, perlahan bangun. Di kaki dewa jahat adalah banyak pendeta tua dari ras iblis bertanduk. Mereka masih melambaikan tongkat tulang putih mereka dan melantunkan mantra mereka dengan keras. Adapun jiwa-jiwa keji yang telah dipanggil, mereka tampaknya ditekan oleh beberapa kekuatan dan terkendali. Mereka dengan enggan dilemparkan ke mulut ular dewa jahat. Mereka dilahap satu demi satu. Kesadaran dewa jahat terus tumbuh saat 9 jiwa yang tersisa mengembun menjadi satu. Setelah melahap jiwa-jiwa keji, jiwa ini tampaknya menjadi semakin gelisah. Dewa jahat sepertinya akan bangun. Ekspresi Qinlai berubah. Dia tidak tahu bahwa, di dalam pegunungan dewa iblis ini, setiap gunung berisi tubuh dewa jahat, tubuh dewa iblis purba yang dibantai. Dari sudut pandang manusia, ini adalah dewa iblis. Mereka adalah makhluk yang paling jahat, dan dianggap sebagai sumber dari segala kejahatan. Namun, di mata ras jahat dari alam neter, mereka dengan hormat disapa sebagai dewa iblis dan juga dikenal sebagai dewa jahat. Makhluk-makhluk ini adalah penjaga mereka dan orang-orang yang telah memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka juga nenek moyang mereka. Ras jahat dari alam neter menyembah dewa jahat ini yang telah disegel di dalam gunung ini dengan sangat hormat. Memperkuat keyakinan, cita-cita, dan jiwa mereka sendiri, individu-individu dari ras jahat ini telah berkeliaran di seluruh dunia luas yang tidak diketahui, mencari sisa-sisa jiwa yang tersebar dari para dewa jahat ini. Mengikuti kehendak dewa jahat, mereka mencari gumpalan demi gumpalan jiwa dalam upaya membantu dewa jahat mereformasi jiwa mereka dan muncul di dunia ini sekali lagi. 9 patung yang berisi sisa-sisa pecahan jiwa dari dewa jahat berkepala ular telah diciptakan melalui penyembahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun oleh ras-ras jahat. Ras jahat telah menyisir berbagai medan perang di alam neter dan secara bertahap mengumpulkan dan memadatkan gumpalan fragmen jiwa untuk membentuk patung-patung ini. Kolam petir adalah salah satu area mistis dari alam neter. Energi guntur di dalamnya telah terakumulasi melalui proses yang sangat sulit dan sangat murni. Melalui penyempurnaan harian dan kondensasi energi ini, secara bertahap membentuk kolam petir. Mereka telah melakukan ini sehingga mereka dapat membantu memelihara jiwa-jiwa yang tersisa dan memungkinkan mereka untuk pulih secara bertahap sehingga, suatu hari, Dewa Iblis akan dapat bangkit sekali lagi. Namun, dengan kedatangan Qinlai dan ular piton raksasa, rencana mereka hancur total. Akumulasi energi petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah dicuri dan dimakan. Mereka telah sepenuhnya ditolak dari hasil kerja keras mereka. Ini benar-benar membuat mereka marah, menyebabkan mereka tidak ragu sama sekali dan membantu menyingkat jiwa-jiwa yang tersisa dengan segera. Bahkan jika mereka harus menggunakan metode yang berantakan untuk membangunkan dewa jahat, mereka masih harus membunuh para pelakunya. Meninggalkan. Saat dasar kolam petir bisa dilihat, cairannya mengering, ular piton raksasa mengirimkan satu pikiran ke Qinlai saat membuka mulutnya dan menyelimutinya dalam satu gigitan. Tubuh ular piton raksasa itu membengkak hingga 10 kali ukuran aslinya, menjadi panjangnya 100 meter murni melalui pengumpulan guntur dan kilat. Adapun Qinlai, yang masih diselimuti bola petir,
dia berada di mulut ular sanca raksasa saat membawanya dan melarikan diri ke Nether Battlefield yang jauh. Di sudut pegunungan di Mengat, tubuh Song Tingyu dengan hati-hati menyusut, ekspresi ngeri muncul di wajahnya saat dia mengamati perubahan yang terjadi di Demon God Mountain Range. Dia menyaksikan puncak gunung runtuh dan dewa jahat primordial muncul dari dalam, menelan jiwa-jiwa keji, membentuk kesadarannya, dan secara bertahap terbangun. Dia benar-benar membeku karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qinlai memasuki pegunungan Dewa Iblis akan menghasut seperti surga yang bergetar, perubahan yang menghancurkan bumi dan benar-benar membangunkan dewa jahat primordial. Pada saat ini, semua prajurit iblis bertanduk sudah bergegas ke pegunungan Dewa Iblis sementara para pendeta tua terus melantunkan mantra ke langit. Tepat ketika kesadaran dewa jahat primordial akan sepenuhnya terbentuk, saat akan terbangun, ular sanca itu tiba-tiba mengembang di udara, berubah menjadi ular sanca raksasa yang mengambang, dan menelan bola guntur yang berisi Qinlai, melarikan diri menuju Nether Battlefield. Adapun Song Tingyu, dia telah ditinggalkan oleh Qinlai dan Piton raksasa. Di sana, masih ada satu orang lagi. Teriakan Qinlai tiba-tiba bergema dari langit yang jauh, bergemuruh dari dalam mulut ular Piton raksasa. Tubuh Piton guntur raksasa bergetar. Tampaknya enggan tetapi, setelah ragu-ragu sejenak, ia mengubah arah di udara dan mulai terbang menuju lokasi Song Tingyu. Song Tingyu mengangkat kepalanya dan menatap langit kelabu yang berkabut, menyaksikan tubuh ular piton sepanjang 100 meter yang menyilaukan meluncur melewatinya. Dia merasakan aura yang luar biasa kuat mulai melonjak dari tubuhnya saat mengikuti perintah Qinlai. Jantungnya tiba-tiba mulai bergetar. Ini adalah pertama kalinya hatinya melahirkan perasaan seperti itu. Bawa dia bersama kami. Kalau begitu kita bisa kabur dari sini. Qinlai masih berteriak. Tubuh besar piton raksasa itu melesat, tiba di belakang kepala Song Tingyu dan tiba-tiba memuntahkan seberkas kilat. Seperti lasso, kilat melilit sosok feminin Song Tingyu. Tiba-tiba itu ditarik seperti lidah, membawanya ke sisi Qinlai dalam sekejap. Anehnya, petir yang melilit Song Tingyu sama sekali tidak ganas. Sebaliknya, itu lembut dan lembut seperti air. Kejutan muncul di mata Song Tingyu yang pucat dan ketakutan. Dia sangat kagum dengan kemampuan ular piton dalam mengendalikan petir. Pergi, Qinlai berteriak. Piton raksasa terbang kembali ke langit dan menyesuaikan arahnya, sekali lagi melarikan diri menuju Nether Battlefield. Itu menembus langit seperti seberkas petir raksasa, melewati pegunungan di Mengat. Tepat ketika ular sanca itu hendak meninggalkan daerah pegunungan Dewa Iblis, puncak gunung tempat Gao Yu menerima warisan jahat tiba-tiba runtuh. Di tengah pecahan batu yang menggelinding, sepasang tangan iblis mengerikan yang panjangnya puluhan meter menembus bongkahan batu yang lebih besar yang terbang di udara dan tiba-tiba meraih ekor ular piton raksasa itu. Aliran energi iblis hitam legam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menjerat tubuh ular sanca raksasa seperti tanaman merambat yang merambah saat tangan iblis yang mengerikan itu dengan paksa menariknya kembali. Ledakan. Piton raksasa sepanjang 100 meter yang terbuat dari guntur, kilat, dan kesadaran jiwa tiba-tiba tersentak dari langit dan dilemparkan ke kaki dewa jahat berkepala ular. Dewa jahat yang telah memberikan warisannya kepada Gao Yu sebenarnya adalah yang pertama bangun dan bergerak. Ledakan. Ular sanca raksasa yang panjangnya ratusan meter itu terpancar petir, menggeliat di kaki dewa jahat berkepala ular. Batu-batu besar yang menumpuk karena ledakan puncak gunung hancur berkeping-keping. Fragmen terbang kemana-mana di tengah ledakan yang mengguncang bumi. Qinlai dan Song Tingyu berada di dalam mulut ular piton raksasa. Setelah terlempar juga, mereka pusing dan tidak bisa menentukan jalan mana yang naik. Piton besar yang terbentuk dari guntur, kilat, dan energi jiwa murni tampaknya menjadi nyata. Itu berguling-guling di batu, menghancurkannya. Ular piton raksasa itu melolong marah yang bergema dari lubuk jiwanya. Piton raksasa ini berputar dan kemudian terbang kembali ke langit. Itu sekali lagi melayang di atas pegunungan Dewa Setan. Melihatnya muncul di cakrawala, prajurit iblis bertanduk dan pendeta iblis bertanduk tua melolong marah dan menyalurkan kekuatan mereka. Pada saat ini, batu aneh, tongkat berduri, palu besi, tengkorak, pisau tulang, dan panah tulang putih datang seperti badai ke arah ular sanca raksasa. Di dalam mulut ular sanca raksasa, kulit Qinlai dan Song Tingyu berubah warna. Mereka merasakan energi iblis bawah tanah yang sangat kuat dan menakutkan yang datang dari senjata yang memenuhi langit. Keduanya memperhatikan bahwa ada dua elit iblis bertanduk dengan masing-masing 5 tanduk di antara iblis bertanduk di bawah mereka. Mereka adalah beberapa individu terkuat di antara ras jahat sebanding dengan praktisi rilem pemenuhan. Keduanya telah membuang tengkorak dan pisau tulang. Tengkorak dan pisau tulang sangat cepat. Mereka membawa fluktuasi negatif tebal yang tidak bisa dilemahkan. Aura kebencian,
Kegilaan, haus darah, kebiadaban, dan kehancuran bergolak seperti lautan seolah-olah bisa menenggelamkan segalanya. Bahkan ular piton yang sangat besar tampaknya sedikit waspada terhadap tengkorak dan pisau tulangnya. Melihat keduanya, ia menggerakkan ekornya untuk menghindari mereka. Jelas bahwa tengkorak dan pisau tulang tidak sama dengan senjata lainnya. Setelah serangan pertama meleset, gelombang jiwa muncul dari mereka. Jiwa-jiwa itu berkedip-kedip dan hanya memiliki tujuan yang paling sederhana untuk menghancurkan. Jiwa-jiwa itu mengarahkan pisau dan tengkoraknya untuk bergetar di udara dan kemudian mengubah arah untuk menyerang ular piton raksasa itu sekali lagi. Semua senjata lainnya jatuh dari langit ketika ular raksasa itu menjadi ilusi. Di antara mereka, hanya tengkorak dan pisau tulang yang tidak jatuh, terus melakukan serangan babak baru. Apa yang sedang terjadi? Suara terkejut Sueli bergema di benak Qinlai. Bocah, di mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Mengapa saya merasakan aura dewa jahat? Aku berada di alam neter, di pegunungan Demon God Mountain di mana ras jahat melakukan pengorbanan mereka. Ada dewa jahat yang sepertinya sedang bangun. Qinlai mengirimkan segumpal kesadarannya ke dalam orb penekan jiwa untuk menjawab Sueli, tapi perhatiannya masih terfokus saat dia melihat tengkorak dan pisau tulang. Dia merasakan gelombang pasang jahat memancar dari tengkorak dan pisau tulang. Kedua senjata ini sepertinya memiliki jiwa. Mereka memberinya perasaan teror yang mendalam. Tengkorak dan pisau tulang berputar, membangkitkan energi iblis bawah di pegunungan Dewa Setan dan menariknya ke mereka. Energi itu sepertinya meningkatkan kekuatan kedua senjata ini dan membantu mereka dalam tujuan mereka untuk membunuh ular piton raksasa. Demon God Mountain Range, kamu telah membangunkan Demon God. Separuh jiwa Sueli berteriak kaget dari dalam Soul Suppression Orb. Kamu, Nak, benar-benar gila. Anda baru saja berkultivasi ke tahap awal alam manifestasi dan Anda berani menyerbu ke pegunungan Dewa Iblis dan bahkan mengganggu Dewa Iblis. Kamu gila? Kamu tidak ingin hidup. Qinlai tidak bisa repot-repot menanggapi. Pada saat ini, perhatiannya terfokus pada perubahan pegunungan di bawah ini. Dia sedang menunggu keputusan ular piton raksasa itu. Piton raksasa bergerak di atas pegunungan Dewa Setan. Tampaknya tidak terburu-buru untuk pergi. Itu telah jatuh dari langit sebelumnya seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram ekornya dan sekarang marah. Saat menghindari tengkorak dan pisau tulang, sepertinya mengunci sesuatu. Zes. Tiba-tiba, kilat memancar di mata-mata dingin dan tumpul Dewa Iblis berkepala ular. Pada saat ini, ular sanca besar yang berputar-putar di udara tampaknya akhirnya melihat peluang dan benar-benar menyerang dewa jahat dari langit. Sepertinya dia ingin mendapatkan sesuatu dari dewa jahat pada saat dia bangun seperti ingin mengambil sesuatu yang lebih penting dari dewa jahat. Aduh, sebuah lolongan besar yang tampaknya menghancurkan langit datang dari puncak gunung tempat Gao Yu berada. Dewa jahat di tengah batu yang berjatuhan mulai berjalan. Sebelum ini, dewa jahat telah tertutup batu ketika menarik ular piton raksasa ke bawah. Itu telah menghilang dan tidak menyerang lagi. Tampaknya menunggu suksesi Gao Yu selesai dan Gao Yu bergabung dengan semua kesadaran Dewa Iblis. Melihat bahwa ular sanca raksasa itu mengambil kesempatan untuk menyerang sesamanya, Dewa Iblis yang tidak lengkap, ia menjadi marah dan terlempar keluar dari batu. Sepasang sayap besar yang sepertinya menutupi dunia tiba-tiba mengepak. Saat iblis besar ini berjalan, dia melesat lurus ke langit. Dengan energi iblis bergulir yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya, ia dengan marah menembak ular piton raksasa itu. Gelombang kesadaran jiwa yang tak terukur menyebar dari iblis yang sangat besar ini. Itu seperti jurang hitam yang mengancam akan menelan tubuh jiwa ular sanca raksasa. Dewa jahat berkepala ular tampaknya menyadari sesuatu pada saat ini. Tiba-tiba melolong dan kilatan petir keluar dari mulutnya yang berliku-liku petir hitam. Petir hitam memiliki kebiadaban guntur surgawi tetapi kegelapan dan kejahatan energi iblis bawah. Itu terbakar dengan api berwarna hitam dan langsung menelan piton petir yang sangat besar. Petir hitam menyambar ular piton raksasa, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan membuatnya tampak seolah-olah tubuh jiwanya sedang dibakar oleh api hitam pekat. Dewa jahat lainnya juga mendekat dengan gelombang energi iblis hitamnya, seolah-olah akan merobek ular piton raksasa. Dari posisi mereka di mulut ular piton, Qinlai dan Song Tingyu tidak bisa melihat apa-apa. Mereka dikelilingi oleh petir hitam pekat dan api yang berkobar. Mereka ditutupi oleh petak energi iblis dan tidak bisa melihat cahaya apapun. Mereka hanya merasakan getaran hebat yang disebabkan oleh ular piton raksasa yang menggeliat marah. Itu dengan marah melolong dari jiwanya saat berjuang melawan dewa jahat kuno. Anak, biarkan aku keluar. Cepat, lepaskan aku dari sini. Sueli melolong dari dalam Soul Suppressing Orb. Dia tampak sangat bersemangat sehingga dia menjadi gila. Biarkan separuh jiwaku ini keluar.
Cepat, saya bisa bantu Anda. Qinlai pusing karena terlempar ke dalam mulut ular piton raksasa itu. Dia tidak tahu jalan mana yang naik atau melihat cahaya apapun. Dia mulai menjadi kacau balau. Pada saat ini, mendengar teriakan Sueli, kecerdasannya yang biasanya dapat diandalkan tampak mengendur. Dalam keadaan linglung, gumpalan kesadarannya membuka segel petir di dalam Soul Suppression Orb dan melepaskan setengah dari jiwa Sueli. Muahahaha, muahahaha. Jiwa Sueli melolong marah. Dia kemudian meraung dalam pikiran Qinlai. Nak, biarkan aku meminjam tubuhmu. Saat berikutnya, Qinlai melihat bayangan berdarah di danau jiwanya. Bayangan berdarah itu sepertinya menyebar ke dalam air. Itu dengan cepat menyebar di Soul Lake-nya. Pikiran, kesadaran, kemauan, dan jiwanya tiba-tiba tampak kehilangan kendali pada saat yang bersamaan. Sueli telah berbalik melawannya. Nak, kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak tertarik pada tubuh Anda, tetapi guntur surgawi menderu dan kilat turun di luar. Bahkan jika itu aku tidak akan berani keluar dalam bentuk jiwa, jadi aku hanya bisa menggunakan tubuhmu untuk sementara. Tubuhmu tidak perlu takut terbunuh oleh kilat dan guntur. Suara Sueli bergema di dalam pikirannya. Kemudian Qinlai menyadari bahwa dia berjalan keluar dari mulut ular piton. Anak, sulit untuk menemukan pertempuran tingkat ini di dunia. Anda akan mendapat manfaat dari berpartisipasi dalam pertempuran dengan bantuan saya. Perhatikan baik-baik. Tubuh Qinlai tiba-tiba terbang keluar dari tubuh ular piton raksasa itu. Di antara gemuruh guntur yang menakutkan, dia jatuh lurus ke arah pegunungan di Mengat. Agar kamu bisa melihat lebih dekat, aku juga akan membuka jiwaku untukmu. Sueli berteriak. Pikiran Qinlai tiba-tiba bergetar. Dia menemukan bahwa dia telah kembali ke tubuhnya. Dia bisa merasakan perubahan apapun yang terjadi di tubuhnya. Dia bisa merasakan darah di tubuhnya mengalir deras seperti banjir. Dia bisa melihat otot dan pembuluh darahnya terus mengembang saat darah mengalir. Dia bisa melihat tetesan darah muncul di ujung jarinya. Dia bisa merasakan setiap perubahan kecil di dalam tubuhnya. Dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia bisa melihat awan iblis bergeser di udara dan garis-garis petir yang menyilaukan. Dia bisa melihat 3 sosok besar melintas di antara awan iblis yang menarik energi iblis. Namun dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ketika Qinlai mengirimkan pikirannya, tubuhnya tidak akan merespon. Dia bisa melihat, dia bisa berpikir, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Saat ini, kendali utama tubuhnya ada pada orang lain Sueli. Sueli menggunakan tubuhnya, menggunakan darahnya untuk membuat sesuatu. Dia bisa melihat darah mengalir dari 10 ujung jarinya. Darah yang keluar mengembun dan tidak jatuh di udara. Darah yang keluar dari tubuhnya dalam tetesan berputar di udara saat mereka membentuk sesuatu. Itu adalah diagram-diagram aneh yang serumit pembuluh darah di tubuh manusia. Benang darah itu seperti pembuluh darah seseorang. Digambar dengan aliran darahnya, benang-benang ini membentuk gambar aneh di udara. Ini adalah seni terlarang dari Bloodfiend Sect. Qinlai tiba-tiba penasaran apa yang dilakukan diagram sistem peredaran darah manusia ini. Kamu akan segera tahu. Haha, Sueli tahu apa yang dia pikirkan dan jawab dengan suara Qinlai. Seolah-olah Qinlai menjawab pertanyaannya sendiri. Buk-buk, buk-buk, buk-buk. Qinlai tiba-tiba mendengar suara detak jantungnya yang kuat. Dia melihat bahwa para prajurit iblis bertanduk semua melihat ke langit saat ini. Detak jantung yang kuat datang dari para prajurit iblis tanduk itu. Mereka tampaknya terpengaruh oleh seni terlarang darah di dalam tubuh mereka terbakar. Namun mereka tidak menyadarinya. Tapi Qinlai tahu. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa, saat jantung para iblis bertanduk itu berdegup kencang, darah mereka mendidih karena gambaran aneh dari sistem peredaran darah gambar yang digambar dengan darahnya. Qinlai melihat darah merembes keluar dari salah satu lubang tanduk setan. Darah mengalir keluar seolah-olah tidak bisa dihentikan, akhirnya membentuk aliran. Kemudian darah iblis bertanduk kedua melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, dan yang keempat, dan yang kelima. Dia memperhatikan bahwa, selain prajurit iblis bertanduk dengan 5 tanduk, yang memiliki 3 tanduk, 4 tanduk, dan 2 tanduk berdarah dari lubang mereka. Awalnya, mereka tampaknya tidak menyadari bahwa darah mereka telah meninggalkan mereka. Seolah-olah mereka tidak merasakannya. Hanya ketika teriakan pertama terjadi. Kemudian, semua iblis bertanduk mulai berteriak. Mereka melompat dan berlari ketakutan. Mereka berusaha menutupi mulut, telinga, mata, dan hidung mereka. Mereka perlu stopper di mana darah keluar. Namun darah masih merembes keluar di antara jari-jari mereka dalam semburan dan aliran yang jatuh ke tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh dan menakutkan. Di dalam pegunungan Dewa Iblis,
sungai darah mengalir di kaki klan iblis bertanduk. Terlepas dari jeritan tragis, raungan, dan upaya klan iblis bertanduk untuk menghentikan aliran darah segar, itu terus mengalir keluar dari sela-sela jari mereka. Hehehe, tawa aneh Sueli bergema dari mulut Qinlai. Visi Qinlai jelas saat dia melihat darah yang mengalir keluar dari klan iblis bertanduk secara bertahap mengembun dan berkonsolidasi. Tak lama, bayangan iblis berwarna darah perlahan bangkit dari dalam genangan darah. Tubuh Qinlai berubah menjadi seberkas cahaya berdarah saat dia menembak dari kejauhan. Ditemani oleh diagram aneh dari apa yang tampak seperti pembuluh darah, dia secara instan bergabung ke dalam bayangan iblis berwarna darah. Pada saat itu, tubuh Qinlai tiba-tiba mulai terasa aneh. Seolah-olah arteri, vena, dan darah tubuhnya telah menjadi terkait erat dengan bayangan iblis berwarna darah raksasa. Dia segera menyadari bahwa tubuh, jiwa, dan bahkan segel roh dantiannya telah bergabung dengan bayangan iblis berwarna darah untuk membentuk satu kesatuan. Seolah-olah dia telah menjadi inti dari hati, otak, dan jiwa bayangan iblis berwarna darah seolah-olah dia yang mengendalikannya. Di tengah lolongan tragis klan iblis bertanduk, semua darah mereka telah mengembun dan terbentuk menjadi bayangan iblis berwarna darah raksasa ini. Tubuhnya terbentuk dari darah halus mereka dan ditenagai dengan energi dari darah segar mereka. Itu pada dasarnya menginjak mayat rekan klan mereka saat muncul dari dalam genangan darah. Aura kejahatan dan darah yang sangat tebal mulai memancar dari tubuh bayangan iblis berwarna darah, menyebabkan kabut berdarah menembus lingkungan terdekat. Itu juga menghasut darah klan iblis bertanduk, membuat mereka merasa seolah-olah darah mereka mendidih. Aduh, di dalam bayangan iblis berwarna darah, Qinlai tiba-tiba melolong. Setan darah raksasa mulai sedikit menyerupai Qinlai karena tiba-tiba bergegas ke langit. Piton sepanjang 100 meter dan dua dewa jahat masih bertarung di udara di atas pegunungan dewa iblis, bentrok di antara awan iblis yang bergulir, kilat hitam, dan api hitam. Piton raksasa secara bertahap kehilangan kekuatan. Itu tidak memiliki daging dan bagaimanapun juga adalah murni jiwa. Itu juga memiliki lebih sedikit kekuatan untuk memulai dan bertarung untuk waktu yang lama di alam neter bukanlah pilihan yang paling bijaksana. Di antara api hitam yang bergolak dan awan iblis, tubuh ular sanca raksasa itu seperti seberkas kilat yang berkobar yang secara bertahap menyusut dan kehilangan kekuatan. Song Tingyu, yang masih terbungkus dalam mulutnya, bisa dengan jelas merasakan energi guntur dan kilat di tubuhnya. Piton terus-menerus menggigit dan memuntahkan petir, memenuhi langit dengan cahaya yang memudar dan gemuruh guntur yang meledak saat tubuhnya tampak semakin kecil. Tepat ketika Song Tingyu memutar kepalanya yang bingung, saat dia mulai mengkhawatirkan ular piton raksasa, dia melihat bahwa bayangan berdarah tiba-tiba muncul di dalam awan iblis yang bergolak. Setan raksasa berwarna darah. Dengan cakar darah yang tajam, ia dengan paksa merobek penutup awan iblis dan dengan keras menyerbu ke dalam keributan ia bergabung dengan pertarungan antara piton raksasa dan dua dewa jahat. Tingkat pertempuran ini bahkan menyebabkan hati Song Tingyu bergetar saat perasaan tidak berdaya muncul di dalam dirinya. Muahahaha, suara tawa yang sangat keras bergema dari dalam iblis berwarna darah raksasa. Di tengah tawa yang memekakkan telinga, iblis itu tiba-tiba menyerbu dewa jahat dengan sayap hitam dewa jahat dari mana Gao Yu saat ini menerima warisan. Sungai demi sungai darah turun seperti bintang jatuh, mereka melilit tubuh dewa jahat seperti pita darah, dengan kuat mengikat tubuh dan sayapnya. Mereka memaksa tubuh sadar untuk tiba-tiba ditarik ke bawah. Jejak keterkejutan ekstrim tiba-tiba muncul di mata indah Song Tingyu saat dia menatap iblis berwarna darah raksasa itu. Dari tawa buas yang bergema dari dalam iblis berwarna darah raksasa, dia menyadari bahwa itu tidak lain adalah Qinlai. Penemuan ini menyebabkan dia dilanda ketakutan. Dia memadatkan jiwanya menjadi untayan halus dan kemudian memeriksa lebih lanjut. Dia melihat bahwa iblis berwarna darah raksasa ini memiliki titik kesamaan yang samar dengan Qinlai, seolah-olah itu adalah Qinlai setelah sosoknya diledakkan beberapa kali dan kemudian ditutupi dengan lapisan darah. Mata Song Tingyu mulai cerah saat pikirannya semakin bingung. Dia terus-menerus berpikir, mungkinkah itu benar-benar Qinlai? Namun, dia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Awuwo, setelah diseret, dewa jahat dengan sayap hitam meraung ke langit saat tiba-tiba membuang ular piton guntur raksasa, alih-alih mengalihkan perhatiannya ke iblis berwarna darah raksasa. Pada saat ini, bayangan berdarah menyapu. Garis-garis darah melesat keluar, menghantam energi iblis hitam dan menyebabkan ledakan besar. 4 Titans bertarung di dalam Demon God Mountain Range, menyelimuti langit dalam kegelapan. Fluktuasi energi yang besar dan mengamuk berosilasi keluar, menyerang teror ke dalam hati klan iblis bertanduk dan memenuhi mata mereka dengan ketakutan. Munculnya piton guntur raksasa dan iblis raksasa telah menyebabkan perasaan takut muncul di dalam diri mereka.
Mereka tidak dapat memahami dari mana dua entitas mengerikan yang menghadapi dewa jahat mereka berasal. Bahkan para pendeta iblis bertanduk tua menjadi benar-benar diam, mereka juga dibuat bingung oleh pertempuran yang mengejutkan ini. Di dalam iblis berwarna darah raksasa ini, Qin Lai tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan mengedarkan energi untuk menggunakan keterampilan. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Dia bisa, bagaimanapun, menonton dan berpikir. Oleh karena itu, dia dapat merasakan pertempuran yang menakjubkan ini dengan danau jiwanya. Adegan demi adegan muncul di dalam danau jiwanya, yang permukaannya sejernih cermin. Piton guntur raksasa melawan dewa jahat berkepala ular dan iblis berwarna darah raksasa melawan dewa jahat bersayap dengan tanduk melengkung. Saat keempat entitas ini saling bertarung sampai mati, mereka menggunakan berbagai jenis energi dan menampilkan segala macam seni terlarang dan teknik rahasia. Saat segel dan formula berubah sangat samar, mereka semua muncul di dalam danau jiwanya. Sueli tampaknya sengaja merawatnya. Selain itu, dia terus-menerus mengubah sudut sehingga Qin Lai bisa melihat semua yang terjadi di sekitarnya dengan lebih jelas. Dia seperti seorang pengamat yang datang sedekat mungkin untuk menyaksikan area paling ganas dari pertempuran besar antara empat entitas yang kuat. Di alam manifestasi, seseorang harus mengamati manifestasi kehidupan. Seseorang harus melihat sekilas misteri yang paling menakjubkan dan langka dan menggunakan hati mereka untuk menyentuhnya dan jiwa mereka untuk merasakannya. Seseorang harus menggunakan danau jiwa mereka untuk berefleksi dan terus menganalisis saat Qin Lai diam-diam merenung saat dia melihat, memikirkan tentang metode kultivasi yang mendalam dari alam manifestasi. Dia mengamati dengan mata dan jiwanya, lalu merekam persepsinya ke danau jiwanya. Tanpa sadar, dia memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Kesadaran jiwanya, danau jiwa, pikiran, dan tubuhnya semuanya menjadi terfokus untuk memahami perubahan-perubahan halus yang menakjubkan yang terjadi di sekitarnya. Pikiran dan tubuhnya menjadi satu. Dalam keadaan trance, ilusi mistis terus muncul di atas Soul Lake-nya. Untuk sementara, dia memfokuskan inderanya pada piton guntur raksasa. Kemudian dia fokus pada iblis berwarna darah raksasanya sendiri dan akhirnya dua dewa jahat. Mereka memberinya pengalaman yang berbeda, membuatnya merasa seolah-olah dia adalah perwujudan dari entitas-entitas ini. Perasaan ini luar biasa, namun sulit untuk dijelaskan. Dia berulang kali berpesta dengan metode pertempuran baru yang mendalam. Qin Lai secara bertahap membenamkan dirinya dalam akal sehatnya. Di tengah pegunungan Dewa Setan, empat entitas besar dengan kejam bertarung di antara awan iblis yang bergolak, semburan guntur dan kilat, dan api hitam yang mengamuk. Arus energi menakutkan yang dihasilkan oleh pertarungan tampaknya menyebabkan seluruh alam neter bergetar. Kota utama ras iblis bertanduk kota tanduk hitam. Seorang prajurit iblis bertanduk yang kuat dengan 6 tanduk berdiri di alun-alun yang luas tanpa batas. Dia berteriak dengan penuh semangat, memberikan pidato yang meriah dalam bahasa Nether Realm. Di alun-alun, mayoritas praktisi bela diri iblis bertanduk dipasang di atas binatang buas dan mendengarkan dengan seksama. Mereka sedang melakukan persiapan terakhir mereka sebelum memasuki lorong bawah yang jahat dan menyerang benua pasang surut. Pada saat ini, secerca aneh tiba-tiba muncul di mata prajurit iblis bertanduk dengan 6 tanduk. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Demon God Mountain Range. Dia berhenti mencoba untuk membangunkan tentaranya dan menjerit nyaring. Menggunakan kain hitam murni, tanpa batas, dia membungkus tubuhnya dan langsung menuju pegunungan Dewa Iblis seperti seberkas kilat hitam. Sementara itu, seorang anggota klan iblis bertanduk tua duduk di pemakaman di dalam tanah pemakaman klan iblis bertanduk. Dia saat ini mengatakan sesuatu kepada jiwa-jiwa dari mayat sesama klannya. Dia juga memiliki 6 tanduk iblis. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang sangat besar di dalam Demon God Mountain Range. Dia segera menghentikan diskusi mendalamnya dengan jiwa-jiwa dan membuka matanya, memperlihatkan sepasang pupil hitam pekat. Dia terbang keluar dari kuburan menuju Demon God Mountain Range. Oh. Para pendeta iblis bertanduk tua mengacungkan tongkat tulang putih mereka dan mulai melepaskan gelombang demi gelombang fluktuasi jiwa seolah memanggil sesuatu. Saat mereka melakukannya, hantu dan hantu mulai muncul dari dalam bukit-bukit kecil dan puncak yang menghiasi batas luar pegunungan Dewa Iblis dan bergegas menuju dua dewa jahat. Seperti air yang menyatu dengan lautan yang luas, hantu dan hantu bergabung dengan tubuh dua dewa jahat. Kekuatan para dewa jahat yang hampir habis, serta jiwa mereka yang lelah, segera terisi kembali. Kedua dewa jahat menjadi hidup sekali lagi. Aura mereka menjadi luas seperti lautan sekali lagi dan kekuatan mereka sepertinya tidak ada habisnya. Zes. Pada saat ini,
Piton guntur raksasa yang awalnya berukuran 100 meter telah menyusut menjadi sepertiga ukuran aslinya, mengurangi panjangnya menjadi hanya 30 meter. Ukuran iblis berwarna darah raksasa juga berkurang, telah dibelah dua di tengah pertempuran. Adapun dua dewa jahat, setelah menerima pengisian dari hantu dan hantu, sosok mereka yang semula menyusut tiba-tiba mulai tumbuh lagi secara ajaib. Bagaimanapun, itu memang alam neter. Karena kita melawan mereka di dalam Demon God Mountain Range, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kemenangan. Suara Sueli bergema di benak Qin Lai, ada 6 elit iblis bertanduk datang. Sebelum mereka tiba, kita harus melarikan diri dari Demon God Mountain Range. Keenam orang bertanduk ini tidak lebih lemah dari avatar para dewa jahat ini. Ayo pergi. Meninggalkan. Fluktuasi jiwa yang terkondensasi dari guntur dan kilat juga datang dari tubuh piton guntur raksasa. Piton guntur raksasa dan iblis berwarna darah raksasa langsung mencapai pemahaman diam-diam, keduanya tiba-tiba melarikan diri dari pertempuran dan bergegas ke arah Nether Battlefield. Awuwo, kedua dewa jahat sama-sama mengeluarkan raungan yang kuat saat mereka mengejar. Adapun tubuh fisik Qin Lai, secara bertahap merobek iblis berwarna darah raksasa dari antara alis dan sedikit muncul pada saat ini. Saat iblis berwarna darah raksasa terus-menerus melihat ke belakang mereka, Qin Lai dapat melihat bahwa dua dewa jahat dengan liar mengejar mereka, yang satu bergerak cepat dan yang lainnya bergerak perlahan. Kecepatan dewa jahat dengan tanduk dan sayap melengkung sangat cepat karena bisa terbang. Itu tampak seperti awan iblis yang padat dan tidak bisa dihancurkan saat menutup jarak di antara mereka, kecepatannya meningkat semakin dekat. Setelah diisi ulang oleh hantu dan hantu, kekuatan para dewa jahat ini dengan cepat meningkat. Apalagi Sueli berseru saat dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berteriak, tidak, ada yang salah. Dewa jahat ini, kesadaran jiwa sisa dewa jahat ini telah selesai bergabung dengan pewarisnya. Di dalam avatar dewa jahat ini adalah penerusnya dan telah berhasil menggabungkan sisa jiwa dan kekuatannya. Tidak baik. Saat kata-kata Sueli turun, Qin Lai mengarahkan inderanya pada dewa jahat di belakangnya. Fluktuasi kejahatan tak berujung naik dari dalam tubuh dewa jahat. Sementara iblis berwarna darah raksasa itu masih melihat ke belakang, Qin Lai menemukan sosok manusia yang kabur di kedalaman mata dewa jahat. Di dalam tubuh dewa jahat ini adalah Gao Yu. Dia berada di dalam hati dewa jahat hati yang sehitam tinta. Tubuh terbuka dan anggota badan Gao Yu semuanya berada di dalam hati yang hitam. Gugus demi gugus energi iblis hitam pekat mengalir melalui hati hitam dan tubuh Gao Yu. Pada saat ini, Gao Yu pada dasarnya berasimilasi dengan dewa jahat. Jiwanya telah jatuh ke dalam kesurupan dan terus-menerus bergabung dengan jiwa sisa dewa jahat, memahami banyak keterampilan dan teknik dewa jahat. Mata dewa jahat telah menjadi matanya juga. Melalui mata dewa jahat, dia menatap iblis berwarna darah raksasa di depannya. Setan berwarna darah raksasa itu tiba-tiba menoleh ke belakang lagi. Pada saat ini, Gao Yu tiba-tiba melihat sosok yang familiar di antara alis iblis darah itu adalah Qin Lai. 270.